Gimana caranya kita memastikan anak kita tetap sehat? Orang tuanya yang harus menjaga diri dengan melakukan atau menggunakan perlindungan maksimal. Baju tertutup, lengan panjang gitu ya, pakai daleman kalau perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada para peserta yang sudah hadir dalam Sharing is Caring Telkom Group yang ke-37 dengan judul Menjaga Kesehatan Putra-Putri di Era Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penanganan Emergensi. Nah, narasumber kita kali ini ada Dr. Kanya Ayu Paramastri, spesialis anak, dan moderatornya adalah Dr. Margareta dari Yakes Regional 2. Sebelumnya mungkin sedikit rules yang ingin disampaikan terkait webinar ini. Materi nanti kurang lebih akan diberikan selama 20 menit, lalu sebelum sesi tanya-jawab dilanjutkan, kita akan masuk dulu ke kuis Kahoot. Nanti setelah kuis Kahoot berakhir, baru kita mulai di sesi tanya-jawab. Dan jika Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan cantumkan pertanyaannya di kolom Q&A, atau mungkin bisa klik raise hand, dan nanti akan diberikan kesempatan bertanya. Demikian yang disampaikan. Silahkan Dokter Ita, bisa dimulai. Baik, terima kasih Mbak Ami. Sorry. Sebentar ya Mbak Ami ya. Oke. Ya. Oke dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat siang untuk narasumber Dr. Kanya yang telah bergabung dengan kita di siang ini. Kemudian selamat siang juga para peserta dimanapun berada. Salam sehat, bahagia bagi kita semua. Terima kasih kepada Mbak Ami sebagai host yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya adalah Dr. Margareta dari Pembinaan Yakes Regional 2 Jakarta sebagai moderator dan akan memandu jalannya sesi kali ini. Adapun sesi ini adalah, yang pertama adalah penyajian materi, kurang lebih 30 menit ya, Dr. Kanya ya. Kemudian yang kedua adalah sesi tanya-jawab. Untuk tanya-jawab, ada dua, bisa dengan, jika ingin bertanya langsung, bisa klik raise hand. Dan jika pengen menuliskan pertanyaannya, boleh ditulis di kolom chat Q&A. Baiklah, tema siang ini adalah akan membahas tentang khusus anak gitu ya, tentang menjaga kesehatan putra-putri di era adaptasi kebiasaan baru dan penanganan emergensi. Pemateri yang akan menyampaikannya adalah Dr. Kanya Ayu Paramastri, spesialis anak. Beliau pendidikan untuk spesialisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini beliau prakteknya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Jatinegara, dan organisasi yang beliau aktif di organisasi IDI, IDAI, dan Perinasia. Kepada Dr. Kanya dipersilakan untuk menyampaikan materinya, Dokter. Monggo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah kedengaran? Agak kecil kayaknya dok ya? Agak kecil, tunggu Iya. bentar. Tunggu ya. Oke, coba kita pesanin. Sekarang bagaimana? Masih kecil kah? Mbak, Halo, masih kecil kah? masih pelan dok. Masih pelan. Masih dok. Iya. Masih dok. Masih pelan. Coba kalau tutup nggak usah pakai. Sorry, bentar ya. Coba kalau dibandingkan nggak pakai Lebih besar. Oke, sekarang lebih jelas. Lebih jelas. Oke, udah berarti saya nggak pakai earphone ya. Oke, terima kasih kesempatannya ya untuk Telkom mengundang saya untuk berbagi, sharing, seperti judulnya, Sharing is Caring gitu, ya kan. Oke, jadi hari ini saya diminta untuk men-sharingkan masalah COVID pada anak ya. Tapi saya tidak mengangkat COVID-nya, cuma secara umum dan apa sih yang harus orang tua persiapkan.
Tadi koreksi dikit, di rumah sakit Hermina sekarang sudah rumah sakit umum. Jadi pasien apapun sudah bisa masuk, syaraf, untuk operasi, bedah, semuanya ada, THT, gigi, semuanya ada. Jadi sekarang sudah jadi rumah sakit umum, jadi tidak hanya ibu dan anak di Hermina Jatinegara. Nah, terus kemudian yang kedua mau promo dikit aja. Bisa follow Instagram saya, Dr. Kanya Fitzuno. Di situ saya suka posting tentang masalah kesehatan anak. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu kesehatan anak yang bisa didapat dari Instagram. Monggo boleh. Oke, Mohon kemudian diulang Instagramnya dok. Di Dr. Instagram. Kanya Fitzuno, Dr. Kanya Fitzuno. Baik dokter. Boleh, oke. Nah, jadi lagi-lagi kenapa sih kita harus men-sharingkan apa yang harus orang tua persiapkan di rumah? Karena kan sekarang udah nggak bisa tuh dikit-dikit langsung ke dokter, demam dikit mau ke dokter, anu dikit mau ke dokter gitu. Karena kita mencoba meminimalisir keluar dari rumah gitu kan. Nah, gimana caranya persiapan orang tua itu mempersiapkan kemungkinan kegawatan apa yang bisa terjadi di rumah, obat-obat apa, emergensi apa yang harus disiapkan. Nah, menurut saya pengetahuan itu menjadi penting agar orang tua tidak panik, tidak bingung pada saat mendapatkan kondisi kegawatan pada anak yang ada di rumah gitu. Cuman sebelumnya aku akan share sedikit tentang menjaga kesehatan anak sesuai dengan tema kita. PowerPoint-nya udah keluar nggak? Jelas ya? Ini bisa diturunkan. Jelas dokter. Oke, sip. Jadi bagaimana menjaga kesehatan anak pada masa karantina dan sudah bukan persiapan new normal ya, sekarang kita sudah new normal, bukan new normal ya, adaptasi lah ya menuju ke new normal gitu kan. Nah, oke, wait, nextnya kita pakai kliknya apa nih? Tunggu sebentar, saya katro. Oh iya, baik. Oke, sebenarnya ini pengetahuan umum tentang si COVID. Dapat dari mana sih, cara penularannya bagaimana sih? Pasti info ini sudah dapat oleh Bapak Ibu sekalian dari luaran sana. Info ini sudah kita dapat dari awal-awal bahwa dia bisa terhirup dari saluran nafas masuk ke paru. Atau si droplet tadi, percik renik yang dari mulut tadi itu, entah ngomong, entah nangis, entah bicara, entah batuk, entah bersin, dia akan mengeluarkan droplet yang bercampur dengan ludah-ludah kita itu, dia bisa terjatuh ke permukaan benda, kita tidak sengaja menyentuh, megang, kita lupa cuci tangan, terus kita kucek-kucek mata, kucek-kucek hidung, ngupil, gitu ya bahkan. Atau yang kadang-kadang itu adalah wudhu. Ya kan, wudhu kan kita pertama kali memang cuci tangan terus kumur, tapi kan kita tidak menggunakan sabun. Jadi jangan-jangan tangan kita itu, si kuman itu sudah terlanjur nempel di tangan kita, dan pada saat kita cuci tangan tanpa sabun yang di langkah pertama kita wudhu, tetap aja dia tidak bisa membunuh virusnya. Jadi jangan lupa pastikan perilaku hidup bersih. Salah satunya adalah rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer berdasar alkohol. Nah, yang sekarang masih rancu adalah, wah bener nggak ya ini dropletnya bisa terbang, habis kita bersihin, pacu gitu, dropletnya bisa muncrat sampai sejauh 2 meter. Atau dia setelah dia muncrat 2 meter, dia tetap floating, mengambang di udara. Sampai dengan saat ini belum ada yang bisa confirm bilang, iya, dia bertahan di udara selama sekian jam. Iya, dia bisa terbang-terbang di udara selama sekian jam. Belum ada yang berani, atau WHO juga belum bisa bilang, iya nih confirm seperti itu. Tapi chance seperti itu kan tetap ada. Maka dari itu kenapa masker itu menjadi wajib. Masker baik yang sakit maupun yang sehat. Jadi dua-duanya harus saling menjaga. Oke, nah tapi kalau yang droplet bisa bertahan hidup di benda-benda sekitar seperti di meja, di bahan plastik, di aluminium, di bahan stainless, dia bertahan sampai dengan 3 hari itu benar adanya dan memang sudah confirm terbukti. Oleh karena itu biasakan sekali lagi cuci tangan, begitu kita pegang-pegang apa, jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sabunnya tidak harus sabun antiseptik, apa saja boleh. Nah, gejala segala macam itu kita sudah tahu saat ini. Angka kejadian gimana nih di anak? Ini presentasi bahan awal bahwa kita angka kejadian di Indonesia anak waktu itu baru mulai ada. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, kondisi terakhir minggu lalu angka kejadian COVID anak di Indonesia itu tertinggi di Asia Pasifik. Dengan angka kematian yang juga tertinggi di Asia Pasifik. Jadi
Di Indonesia nih angka kejadiannya besar sekali. Kenapa? Karena nggak ada di sini. Oke, aku cerita aja. Karena gini, tanpa ada COVID, dulu ya, tanpa ada COVID, angka kematian anak Indonesia karena pneumonia, radang paru-paru, itu menempatkan posisi nomor 3 terbanyak di Indonesia. Itu tanpa COVID loh. Gimana dengan COVID? Yang efeknya terhirup tadi masuk ke paru-paru, bikin infeksi paru-paru menjadi lebih berat. Ya otomatis angka kejadian pneumonia tersebut akan meningkat. Nah itu yang menyebabkan, salah satunya adalah yang menyebabkan kenapa angka kejadian dan bahkan kematian Indonesia lebih besar. Satu. Kedua, kita padat penduduk. Jarak antar rumah, mepet-mepet dan seterusnya pada penduduk. Jadi penularan yang tadi bersin 2 meter udah nyampe pintu rumah tetangga. Gitu kan. Jadi itu gampang sekali tertular. Kemudian ketiga, angka cakupan imunisasi di Indonesia itu rendah sekali, ya. Ibarat kata gini, dari 10 anak yang diimunisasi, dari 10 anak Indonesia, hanya 7 yang diimunisasi. Dan itu pun imunisasi wajib, imunisasi dasar. Nah, imunisasi dasar, kayak BCG, difteri, tetanus, campak, yang bisa mencegah pneumonia, itu hanya difteri dan campak. Nah, yang lain-lain gimana? Seperti VCV, pneumokokus. Itu kan harganya cukup mahal, di atas 800 ribuan, di atas sejutaan. Gimana dengan influenza? Nah, karena angka cakupan imunisasi tambahan tadi cukup rendah di Indonesia, maka menyebabkan angka kejadian pneumonia di Indonesia itu cukup tinggi. Lagi-lagi, ini tanpa COVID. Tanpa COVID saja, dengan angka cakupan yang rendah, angka cakupan imunisasi yang rendah, padat penduduk, jumlah anak banyak, kemudian angka kejadian pneumonia nomor 3 penyebab kematian terbanyak di Indonesia, ini menjadi lebih berat atau lebih banyak atau lebih buruk begitu si COVID ini datang. Tambahlah dia ngedrop, begitu. Oke, kenapa di awal kenapa kok sempat ada berita bahwa COVID itu di anak jarang atau ringan atau gejalanya nggak sampai ke paru-paru, nggak sampai berat? Karena begini, teori yang pada saat itu berkembang, bahkan sampai dengan saat ini, jadi belum ada confirm teori baru, yaitu kan si virus itu nempelnya pada reseptor COV2. Ya. Nah, reseptor COV2 di anak-anak itu jumlahnya sedikit, atau walaupun ada, tapi dia belum sensitif. Jadi walaupun ada virusnya di situ, dia tidak berespon, tidak menimbulkan gejala. Jadi kesannya gejalanya ringan atau tidak bergejala. Lebih karena si reseptor tadi itu belum sensitif, jadi dia tidak bisa mengeluarkan gejala dengan jelas. Nah, tapi virusnya kan udah nempel. Virusnya sudah terlanjur masuk ke hidungnya si anak, ke saluran nafasnya si anak. Sehingga virus itu sudah ada di dalam saluran nafas si anak. Makanya kenapa sekolah diliburkan, anak-anak dikarantina di rumah, karena dia bisa menularkan tanpa menimbulkan gejala gitu. Nah, itu yang paling kita khawatirkan. Anak-anaknya happy-happy aja, tapi ternyata dia sudah menyimpan virus dan dia bisa menularkan orang lain, khususnya yang resiko tinggi, yaitu bapak ibu kita, eyang-eyang, segala macam. Di mana ketahanan tubuh mereka itu lebih rentan, plus ada penyakit-penyakit penyerta. Jadi begitu dia kena COVID, bisa langsung ngedrop kondisinya gitu. Nah, si reseptor COV2 ini ternyata tidak hanya di saluran nafas, tapi dia juga ada di saluran cerna. Makanya kenapa kok anak gejalanya bisa muntah, mual, nyeri perut, diare. Dan saya sudah pernah dapat kasus yang masuknya pertama kali dengan diare, masuknya pertama kali dengan tersangka tipes. Ternyata begitu kita explore, ternyata dia ada COVID-nya. Jadi benar-benar si COVID ini menipu, mimicking gitu. Jadi dia gejalanya tuh bisa seperti gejala-gejala penyakit yang lain, tidak hanya melulu di saluran napas. Kenapa? Karena di anak reseptor COV2 tadi itu di saluran cerna juga ada gitu. Nah, ini angka kejadian terakhir. Ini tadi saya cerita ya, angka kejadiannya kenapa kok bisa tinggi? Karena pneumonia tanpa ada COVID aja sudah penyakit kematian nomor 2
Bahkan tadi kan saya bilang 3 ya, penyebab kematian nomor 2. Tahun 2018 ada 19.000 kematian. Per jamnya ada 71 anak yang terkena pneumonia. Itu tanpa COVID. Gimana dengan tambah COVID? Nah, pasti otomatis akan meningkat angka kejadiannya. Nah, cakupan imunisasi rendah cuma 60-70%, yang rekomendasi yang tadi saya bilang PCV, influenza, MMR, jarang sekali masyarakat Indonesia yang golongan ekonomi menengah ke bawah untuk mengambil, di mana angka jumlah penduduk yang ekonomi menengah ke bawah itu jauh lebih banyak daripada yang menengah ke atas, di mana mereka mampu untuk membayar sendiri imunisasi PCV, influenza, dan MMR tadi ini. Gitu. Rumah padat penduduk, tingkat edukasi, dan kebersihan yang rendah. Nah, sekarang kita sudah mau bilang mencegah tertular. Ya, gimana di Indonesia, khususnya di Jakarta, semuanya udah zona merah. Udah nggak bisa berkelit lagi bahwa kita ibaratnya keluar rumah sebentar aja tidak berkemungkinan tetangga kita sudah jadi orang tanpa gejala dan seterusnya. Jadi memang kunci nomor 1 adalah di rumah saja, social distancing, kalaupun terpaksa banget keluar, walaupun cuman ke taman, walaupun cuman ke halaman, cuman jalan-jalan keliling kompleks, selalu gunakan masker. Kalau perlu boleh ditambah dengan face shield, karena lagi-lagi mencegah pucuk-pucuk mata, gitu kan, masuk ke mukosa segala macam. Nah, cuci tangan, itu paling penting. Apa aja yuk? Ini, jadi praktek sedikit ya. Nomor 1, gerakan cuci tangannya jangan asal, jadi ada step-stepnya. Tuang sabunnya, kita gosok 3 kali, habis itu sela-sela jari. Ini digosok di sini sampai di sela-sela jari begini. Ya, ini 3 kali, pindah lagi ke sebelahnya 3 kali, lalu jari saling berkait. Ya, ini saling berkait dari bawah ke atas semuanya kena. Gini, habis itu dari jemari berkait dan jempolnya tuh menggeser begini. Nah, ini lalu jempolnya kita genggam, jempol ini muter juga di gini ya. Terakhir adalah kuku-kuku. 3 kali. Dan ini harus selama 2 kali hitungan nyanyi lagu Happy Birthday. Jadi antara 20 sampai dengan 40 detik tadi itu. Agar kita memberi kesempatan virus itu dia akan pecah kalau kena sabun. Jadi dinding sel virusnya itu akan hancur, luruh kalau dia teremosi dengan sabun. Nah, makanya kenapa jangan buru-buru sih. Kita memberikan kesempatan, waktu yang cukup agar sabun itu benar-benar hancur dan mati gitu. Kalau kita buru-buru, percuma, tidak efektif. Dan dibilas dengan air mengalir gitu, jangan lupa. Kalau pakai antiseptik dengan bahan dasar alkohol, 30 detik saja cukup, dan biarkan kering sendiri. Stepnya tetap sama, caranya tetap sama, langkahnya tetap sama, 6, tapi 30 detik, dan lalu tidak perlu dilap atau dibilas. Biarkan kering sendiri. Gitu. Oke, nah ini yang paling penting juga. Kenapa? Kita sudah harus mulai mengajarkan kepada anak-anak kita mulai dari dia sudah bisa disuruh, misalnya usia 2 tahun, 1,5 tahun, sudah bisa mengerti perintah, sudah bisa diajak berkomunikasi, etika batuk, yaitu dengan menutup lengan. Jadi tutup gini. Jadi kalau anak-anak nanti kalau batuk, kalau bersin, kayak itu ya, gerakan yang begini tuh kalau anak-anak sekarang iman foto, gitu. Jadi anak-anak nggak ngerasa bahwa itu tetap merasa seperti fun, tetap merasa seperti bermain. Jadi kalau lagi batuk, gitu ya. Karena kan susah anak-anak nanti suruh ngambil tisu, suruh ngambil apa gitu. Minimal dia menutup dengan lengan bajunya gitu. Terus lebih bagus memang pakai tisu atau sapu tangan, segera buang dan langsung cuci tangan dengan sabun dan air mengalir tadi itu. Bila kita merasa sudah tidak sehat, tidak enak badan, tenggorokan tidak enak, langsung menggunakan masker untuk mencegah agar orang lain tertular dari kita. Oke, gunakan masker, face shield juga ya, bila terpaksa harus keluar rumah. Nah, oke, di rumah apa yang harus dilakukan untuk mencegah agar anak tidak terinfeksi atau tidak menjadi sakit? Sekali lagi, kenapa? Karena begitu dia sakit cuma sekedar demam atau pilek aja, kalau bisa kita usahain anak tuh sehat walafiat biar nggak perlu ke dokter, biar nggak perlu ke rumah sakit.
sakit, dia nggak perlu keluar dari rumah gitu ya. Nah, nomor satu ini memastikan anak tetap sehat. Kenapa? Karena ini kisah nyata nih. 3 bulan pertama, waktu kita masih karantina 3 bulan pertama, angka kejadian anak sakit yang datang ke poliklinik saya itu mendekati 0. Ya, jadi selama COVID ini kan kita disuruh mengurangi jumlah pasien ya, mengurangi jumlah jam kerja seterusnya. Alhamdulillah jumlah pasien saya tidak turun, tapi 99% yang datang anak sehat. Jadi hampir mendekati 0, itu anak sakit. Itu terasa sekali. Tapi begitu PSBB-nya berhenti, orang tuanya kembali bekerja, mulai muncul nih anak sakit. Ada yang demam lah, yang batuk pilek lah, yang diare lah, yang radang tenggorokan lah. Itu terlihat sekali bedanya. Begitu orang tua kembali ke kantor, kembali bekerja, angka kejadian anak sakit langsung meningkat. Artinya apa? Anaknya kan di rumah saja. Nah, yang membawa siapa? Orang tuanya. Jadi, gimana caranya kita memastikan anak kita tetap sehat? Orang tuanya yang harus menjaga diri dengan melakukan atau menggunakan perlindungan maksimal. Baju tertutup, lengan panjang, gitu ya. Pakai dalaman kalau perlu, kaos sama celana. Jadi, begitu sampai rumah, baju yang di luar langsung dilepas, langsung dicelupin di ember isi deterjen. Karena asumsi kita, baju kita yang dari luar, yang terpapar kuman, nempel di situ tuh virus-virusnya. Begitu langsung kita celup ke deterjen, langsung mati dia. Jadi kita pakai kaos dalam sama celana pendek tadi, langsung celup masuk langsung ke dalam kamar mandi. Mandi, kamar, sikat gigi, kumur-kumur kalau perlu ya, cuci hidung kalau memang bisa. Pastikan kita tidak membawa virus-virus dan partikel apapun dari luar rumah. Jadi begitu sudah sampai, jangan pegang-pegang anak, jangan peluk-peluk, jangan cium-cium, jangan duduk di sofa dan seterusnya, langsung ke kamar mandi. Barang bawaan kita gimana? Siapkan satu box kecil atau apa gitu ya, buat waktu tas, handphone, dompet, pokoknya barang-barang yang tadi kita keluarkan. Jangan lupa langsung di-spray, disinfektan di barang-barang tersebut, di-spray gitu. Sekarang lagi zamannya UVC dok, bagaimana? Nah, ini masih pro kontra nih kalau UVC di dunia medis kedokteran. Kenapa? Karena panjang gelombangnya, tidak semua UVC bisa membunuh kuman, tergantung panjang gelombangnya. Satu. Kedua, risiko lebih banyak kalau penggunaannya tidak tepat, maka risiko lebih tinggi kena ke kanker kulit, luka bakar, gitu-gitu. Dan di rumah sakit sendiri, di kamar operasi sendiri, kita sudah tidak lagi menggunakan UV. Kita sekarang pakainya disinfektan, spray, lalu kita lap. Karena benar-benar yakin inch by inch, senti per senti itu benar-benar kita lapin. Kita kasih cairan disinfektan, lalu kita lap. Gitu. Tapi katanya UVC bisa. Ya, saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu masing-masing, kepercayaannya seperti apa. Tapi sejauh ini, penelitian atau rekomendasi dari kita lebih ke disinfektan saja dan hand sanitizer. Begitu. Ya, kalau keluar, masker kain 3 lapis minimal, karena dengan 3 lapis dia bisa mencegah 76%. Ingat, baru 76%, artinya ada 24% lain nih yang tetap bisa terhirup. Nah, makanya kenapa hati-hati tetap dengan menjaga jarak 1-2 meter. At least pada saat dia bersin, nggak nyampe 2 meter. Jadi kita di sini, nggak nyampe turun. Jadi nggak nyampe terhirup pada kita. Makanya kenapa kombinasi antara masker, face shield, dan social distancing, menjaga jarak 1-2 meter itu menjadi penting. Dan terakhir adalah pastikan sering-sering cuci tangan. Oke. Masker bedah didobel sama masker kain 1 lapis, boleh nggak? Dan hemat dok, masker bedahnya, masker kainnya dulu, terus masker bedahnya di luar. Boleh, 85-89%, lebih meningkat angka perlindungannya. Tapi masker bedah itu tidak boleh digunakan ulang. Misalnya kita bersin, kena ludah, kena bersin kita, kena apa ya, harus langsung dibuang. Atau kita pakai bagian luar, ada orang bersin, nah itu nempel di sini kan, mau nggak mau harus langsung di-rip, langsung dibuang. Gitu. Makanya menurut saya, pakai masker kain nggak apa-apa, tapi 3 lapis dan menjaga social distancing tadi. Menjaga jarak social distancing 1-2 meter tadi itu. Sampai rumah jangan lupa langsung mandi, tidak cium-cium dulu, tidak duduk. Karena sekali lagi jangan lupa kita yang sudah bekerja keluar rumah adalah sebagai pembawa kuman.
dari luar. Jadi kalau sampai ada apa sama anak kita segala macam, ya kita berkaca, kita sudah menjaga belum semaksimal mungkin. Oke, kalau yang karier COVID tidak pakai masker, maka kemungkinan menulari adalah 70%, tertular dari orang tersebut 70%. Kalau yang karier yang pakai masker, maka si yang sehat ada kemungkinan tertular 5%. Tapi kalau kedua-duanya pakai masker, baik yang karier maupun yang sehat, maka angka kejadian penularannya langsung turun drastis menjadi 1,5%. Gitu, makanya kenapa penting kedua-duanya sehat maupun sakit, tidak peduli kondisi fisiknya seperti apa, harus pakai masker. Karena jangan lupa, ada orang-orang yang tadi itu, tanpa gejala tadi itu, karier, tidak ada gejala apa-apa, ternyata virusnya sudah ada di saluran nafas dia. Nah, itu jadi mendingan pakai masker. Nah, terus selain menjaga kesehatan anak dengan cara orang tuanya yang menjaga diri tetap bersih, apalagi kita harus memastikan anak kita cukup gizi seimbang. Kenapa? Lengkap, bervariasi, dan seimbang. Perlu nggak dok tambahin vitamin? Inilah pertanyaan paling sering yang lagi ditanyakan oleh ibu-ibu. Dok, lagi COVID nih, takut anaknya sakit, boleh nggak dikasih vitamin multivitamin? Boleh, terserah. Vitaminnya apa? Suka-suka. Tapi yang vitamin, jadi gini, kalau kita ngomongin vitamin atau darah tubuh, itu ibaratnya orkestra. Ada yang main biola, ada yang main gitar, ada yang main piano, ada yang main bass, dan mereka dengan komposisinya masing-masing, dengan volumenya masing-masing, dengan kekuatan suaranya masing-masing menjadi satu harmoni. Ya kan? Begitu juga dengan makanan dan atau mikronutrien dalam bentuk vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Semuanya harus ada, semuanya harus seimbang dan bervariasi. Makanya kenapa nomor 1 lebih baik adalah makanan utama aja, makanan biasa. Ya hari ini daging, besoknya telur, besoknya ikan, buahnya mangga, besoknya sayurnya apa. Jadi kita kasih berganti-ganti. Tapi semua jenis golongan makanan ada, karbohidrat ada, protein hewani ada, protein nabati ada, lemak ada, sayur dan buah sebagai sumber serat dan multivitamin, mikronutrien ada. Jadi 5 ini harus ada, maka dia berganti-ganti, berharap dengan cara seperti itu anak-anak jadi bervariasi dan seimbang. Vitaminnya apa? Jangan lupa dari orkestra. Ada vitamin C, ada vitamin D, vitamin A, zinc, dan besi yang diramu sedemikian rupa agar timbul sebuah harmonisasi yang bagus sehingga orkestranya bisa berjalan dengan baik. Nah, seberapa banyak masalahnya itu yang kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu kadar vitamin A anak kita sudah bagus apa belum, kadar vitamin C sudah bagus apa belum. Jadi berikan saja semuanya, nggak ada masalah. Mereknya apa saja boleh, cari yang ada vitamin ini untuk dikonsumsi. Oh, kalau ternyata memang kelebihan, jadi anak saya ternyata vitamin C-nya udah tinggi nih kadarnya, kita masukin kelebihan, akan dibuang kok lewat pipis dan lewat urin dan lewat tes-tesnya dia. Jadi nggak usah khawatir. Mereknya apa? Suka-suka, terserah, sama aja. Yang penting ada sih C, D, A, zinc, dan besi atau salah satunya. Jadi berganti-gantian nggak ada masalah. Kan kita sudah kasih makanan yang bervariasi. Jadi multivitamin sifatnya hanya suplementasi saja, yaitu paling rendah. Hanya untuk make sure aja memang tidak ada kekurangan asupan mikronutrien yang kurang. Gitu. Nah, menjaga kebersihan atau hygiene, cuci tangan bersih, jangan lupa ya, anak-anak begitu dia sudah bisa mengenal perintah dari sejak umur 8 bulan, 9 bulan, setengah tahun, langsung biasakan diajarkan cuci tangan. Dan ini yang kadang-kadang suka lupa, tolong lakukan disinfeksi berkala di lingkungan rumah. 1, 2, sampai 3 kali sehari, pagi sama sore, subuh sama sebelum tidur, gitu. Boleh. Jadi benda-benda yang sering dipegang, datang pintu, saklar lampu, meja kursi, remote TV, benda-benda yang sering kita pegang yang mungkin kita lupa cuci tangan sebelum dan setelah memegang benda tersebut. Gitu ya. Termasuk nih yang mobil, bagian dalam mobil, setirnya, handrem, snelling, semuanya. Benda-benda yang kita tentu disinfeksi. Nah, cairan disinfeksinya pakai apa? Bisa pakai karbol, bisa pakai wipol, bisa pakai
campur air ya, jadi diencerkan, bisa pakai Dettol, terserah pakai apa saja boleh. Sudah banyak di WhatsApp group atau di sosial media metode cara pencampurannya. Di Instagram saya juga udah ada contoh videonya gimana cara melakukan disinfeksi ini. Boleh dilihat di Instagram saya. Nah, nomor 4, aktivitas fisik. Jangan lupa, jangan mentang-mentang anak, apalagi anak usia sekolah nih, di rumah aja, school from home, anak-anak udah kerja cuma di depan di meja, depan TV, depan laptop, belajar, atau jangan lupa anak-anak sukanya hobinya adalah curi-curi nonton game, curi-curi nonton YouTube, curi-curi. Nah, jadi dia makin asik dia duduk sedentary, duduk nonton gadget, nonton TV. Nah, itu hati-hati. Tetap anak harus di-encourage, diajak untuk beraktivitas, olahraga ringan di rumah, tidak dari hidup sehari yang cuma duduk makan nonton doang. Boleh loh, misalnya dia sudah umur berapa, 2 tahun, 3 tahun, dimana jalannya udah oke, boleh mulai dikenal, ayo ngelap-ngelap, ayo nyapu, kasih tanggung jawab lebih untuk anak, misalnya anak SD. Nanti ini ya tanggung jawab ngelap-ngelap ya, nanti nyapu ya, nanti kakaknya SMP misalnya nanti cuci piring ya. Nah, seperti itu. Jadi sekaligus mereka beraktivitas, sekaligus menimbulkan kesadaran diri merawat lingkungan dan mulai memperkenalkan mandiri dan pendirian nanti pada saat dewasa atau remaja sudah bisa melakukan aktivitas harian secara mandiri, kebutuhan rumah secara mandiri. Jadi boleh diperkenalkan dari sekarang. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan juga nih akhir-akhir ini, awal-awal COVID nih, berjemur dong sih sebenarnya perlu. Kenapa? Pada saat berjemur bukan dengan dia kena matahari virusnya mati, tidak. Dengan berjemur itu akan mengaktifkan vitamin D. Nah, jangan lupa disebut tuh vitamin D termasuk salah satu mikronutrien vitamin yang penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi dengan berjemur, vitamin D kita aktif, tentara tubuh kita banyak, sehingga dia bisa mencegah atau menjaga tetap sehat, mencegah agar tidak sakit. Nah, jadi tujuan berjemur seperti itu. Jam berapa dok? Sempat jadi ribut nih di awal. Dari WHO, dari IDAI bilangnya dari jam 10 sampai jam 3 sore. Karena pada saat itu UV-nya ada yang terbaik. UV terbaik untuk mengaktifkan vitamin D, tapi dari UV yang jahat yang bisa menyebabkan kanker kulit juga agak sedikit meningkat tuh jam segitu. Lalu bagaimana? Saran kita jam 10, antara jam 10 sampai jam 11, setengah jam saja cukup. Setengah jam, anak pakai celana pendek, pakai baju pendek, suruh main di lapangan. Atau di dalam rumah, tapi dibuka jendelanya. Hordennya dibuka, jadi matahari bisa masuk. Tidak harus dijemur kayak ikan asin. Di luar panas, kentang-kentang, tidak harus seperti itu. Jadi boleh kok mataharinya indirect, tidak langsung. Tutup bayang-bayang pohon, dari balik jendela, gitu itu boleh. Tapi lakukan dari itu, antara jam 10 sampai jam 11, setengah jam saja cukup. Atau sore sekitar jam 3 setengah jam saja cukup. Itu UV sama dengan angka UVC yang tadi menyebabkan kanker kulit lebih rendah. Nah, nomor 5 ini sering sekali juga, dok saya takut rumah sakit, udahlah imunisasinya saya tunda. Jangan, tanpa ditunda saja angka kecakupan kita cuma tadi 60-70%. Gimana dengan kita tunda? Nanti bisa turun, pandeminya selesai, angka kejadian infeksi yang bisa dicegah dengan imunisasi bisa meningkat. Contohnya apa yang bisa dicegah dengan imunisasi? Campak itu cuma merah loh, campak yang berat bisa sampai pneumonia, bisa sampai diare, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, atau difteri, atau cacar air, atau tadi itu influenza, PCV dan seterusnya, pneumokokus, radang otak, meningitis, radang paru-paru, pneumonia, sepsis, infeksi berat, TBC, itu kan penyakit infeksi yang bisa dicegah dengan imunisasi. Maka kita tetap harus menjaga agar cakupan imunisasi tetap tinggi. Jadi harapannya pandeminya selesai, angka infeksinya tetap stabil yang dicegah dengan imunisasi. Kalau kita tidak imunisasi, langsung meroket ya. Nanti tiba-tiba kita pandemi selesai,
ada wabah di saya lagi, tiba-tiba ada wabah campak, wah repot, ya kan? Jadi imunisasi harus dilakukan. Boleh mundur nggak? Boleh. Maksimal 2 minggu, mentok 1 bulan dari jadwal yang seharusnya. Gitu. Sekarang banyak kok rumah sakit yang bisa drive thru, jadi bahkan tidak turun dari mobil. Bisa yang sudah memisahkan gedung atau lokasi antara ruang imunisasi sama ruang rumah sakit, atau jamnya dipisah, atau hanya melayani rumah sakit yang hanya melayani imunisasi. Banyak kemudahan, banyak alternatif gimana caranya imunisasi ini tetap harus dilakukan sesuai jadwal, begitu ya. Nah, saat kita datang, kita tetap ya pakai baju tertutup, pakai masker, pakai face shield, dan anak juga diajarkan, direkomendasikan. Memang dari WHO dan dari AP bilang di bawah 2 tahun jangan pakai masker. Takutnya anaknya sesek, ngap, dia kan nggak bisa ngomong, belum bisa buka. Jadi malah dapat oksigennya jadi kurang. Iya, terus gimana dong kalau bawa bayi usia 2 bulan, 4 bulan mau imunisasi? Digendong, ditutupi pakai selimut. Jadi at least selimutnya kita anggap sebagai masker yang tidak langsung menempel pada hidungnya dia. Atau di stroller, kasih tutup strollernya. Kan sekarang udah ada tuh tutup stroller yang plastik, atau tutupin selimut, boleh, nggak apa. Jadi anak tidak terpapar langsung dengan percikan droplet dari orang luar yang pada saat jalan kita temui di lobi, di ruang tunggu, gitu ya. Sampai ke rumah, jangan lupa langsung lepas. Oh iya, ini yang saya mau titip. Perlu nggak pakai sarung tangan? Nah, banyak nih pasien saya datang dorong-dorong stroller pakai sarung tangan. Terus itu imunisasi, dia buka tutupnya, dia gendong bayinya pakai sarung tangan. Nah, itu sama aja bunuh diri. Kenapa? Lah kan sarung tangannya kotor. Habis pegang stroller, habis pegang pintu, habis pegang selimut yang tadi buat nutup, gimana dropletnya mungkin nempel di situ. Begitu kita pegang, ya si virusnya nempel di sarung tangannya. Ibunya langsung pegang bayi, dia sama mampu, sama dia bohong, ya kan? Mendingan tidak pakai sarung tangan, tapi rajinlah mencuci tangan. Jadi habis buka selimut, sebelum pegang bayi, cuci tangan dulu pakai sanitizer, kering, baru gendong bayinya angkat. Karena virus itu hidup dan bertahan lebih lama di sarung tangan latex daripada di tangan kita. Jadi sebaiknya tidak perlu pakai sarung tangan, tapi pastikan tangan kita bersih dengan cara rajin mencuci tangan, baik dengan sabun dan air mengalir ataupun dengan hand sanitizer berbasis alkohol. Gitu ya, titip bilangin sama teman-temannya ya Bu, Pak, gak usah pakai handskun, gak usah pakai sarung tangan, apalagi sarung tangan karet latex ya dokter nggak butuh, nggak penting dan malah bahaya gitu. Oke, terus nah ini poin nih, menunggu di mobil. Bila sudah saatnya diperiksa, minta ditelepon atau datang sesuai dengan nomor antrian, jadi tidak menunggu terlalu lama di rumah sakit. Begitu sampai rumah, tetap langsung buka baju, segala macam, bayinya juga dimandiin, keramas, segala macam, stroller, sepatu, apa segala macam, semuanya di spray disinfektan, ya. Nah, ini kalau imunisasi yang saya kotakin merah adalah yang bisa mencegah pneumonia, tidak mencegah COVID, tapi mencegah pneumonia. Karena at least dia tidak memperberat angka kejadian radang paru-paru atau memperberat kondisi radang paru-parunya kalau ternyata berdalih kena COVID gitu misalnya. Apa saja? PSV, influenza, campak, dan MMR. Ini jadwalnya ada pasti di masing-masing kesehatan anak-anak. Coba lihat yang belum diberikan, boleh dikejar kapanpun. Jadi tidak ada kata terlambat untuk imunisasi. Kalau lupa dok, yang ini belum lengkap dok, ini gimana? Kejar segera mungkin, bisa diatur. Ya, oke. Terus dewasa gimana? Ternyata ada loh imunisasi pada dewasa. Jangan salah, kita orang tua juga harus diimunisasi. Nih, yang saya pakai merah nih, influenza yang paling atas. Terus bisa MMR, dan ternyata ada PCV juga. Kenapa? Karena tadi itu, kita sebagai pembawa virus dari luar, kita beresiko tertular juga oleh si COVID, dan bisa juga parah gitu kondisinya kalau nggak sampai kena. Kalau
ternyata ada virus lain atau bakteri lain, influenza, pneumococcus, yang memperparah kondisi sakit pneumonia atau si radang paru-paru yang duluan kena si COVID tadi itu. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, gimana obat-obat emergensi? Yaitu nomor 1, harus punya paracetamol. Jadi begitu kita punya anak dari dia lahir sampai usia 6 tahun, ada emergensi yang harus disiapkan. 1, lihat termometer. Harus tahu suhu normal berapa. 3,5 sampai 3,7 itu suhu normal. 376 sampai 379 itu hangat saja, bukan demam. Jadi nggak butuh obat. Tapi begitu dari 38, barulah kita bilang dia demam. Kasih paracetamol minum. Ya, mereknya apa saja boleh. Kan kalau udah tinggi banget tuh, kita juga 9,5, boleh yang masukin dari anus, yang sup, itu boleh. Dosisnya, ini catat nih, penting soalnya. 10 mg per kilo per kali, tiap 6 sampai 8 jam. Contoh, anak usia 6 bulan, berat badannya 8,3 misalnya. Ya, kan 8,3 nih, maka kasihnya 0,8. Ingetin aja tuh berat badan dia. 8,3, 0,8. 8,7. Oh, di atas 500 gram kan, 8,700 kan. Kita beliin ke atas jadi 9 kilo. Jadi ngasihnya 0,9. Gitu. Kalau di bawah 10 kilo gampangnya gitu. Kalau sudah di atas 10 kilo ya berarti ngelihat busnya dengan dosis 10 mg per kilo tadi, berapa miligram kita harus kasih tergantung sediaannya. Diberikan berapa jam? Banyak nih yang masih suka salah. 4 jam dok, jangan, nanti hatinya rusak. Mendingan per 6 jam. Paling mepet. Kalau nanti tidak mempan, boleh dikombinasi. Tidak dengan paracetamol saja, tapi pakai ibuprofen. Terus gimana dosisnya? Tanyakan ke dokter masing-masing. Di rumah harus punya stok. Agar kalau terjadi suatu kondisi emergensi demam, bisa kita kasih dulu di rumah, tidak panik dan tidak butuh harus ke dokter ke IGD atau ke rumah sakit. Tuh. Nomor 2 yang harus ada di rumah, obat kejang dari anus. Kenapa? Karena sejak anak umur 6 bulan sampai dengan 6 tahun, itu resiko kejang demamnya meningkat. Pasti ada kejang demam? Tidak. Pasti kalau demam tinggi dia kejang? Tidak. Tapi ada kemungkinan, bisa saja. Makanya harus stok di rumah. Nggak pernah kepake, ya nggak apa-apa, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau ada apa-apa, bisa kita atasi dulu di rumah, kita hentikan dulu kejangnya di rumah, baru kita bawa ke IGD. Nah, dosis ini harus kita sama dokternya resepnya, karena dia obatnya cukup keras, jadi penggunaannya harus hati-hati. Hanya bila anak, maaf, sorry, berusaha. Oke, jadi hanya bila anak kejang. Anak demam tinggi sampai 40, tapi nggak ada kejang, ya nggak usah masuk. Obatnya nggak usah masuk gitu. Nah, caranya gimana kalau udah kejang? Misal nih, ini anak kita ya, Nil. Nih, kejang pada anak itu maksudnya gambarnya macam ada yang kejut-kejut, tapi ada yang kaku doang, matanya ke atas mendelik, ada yang bibirnya doang. Gitu. Ada yang matanya doang, habis seluruh tubuh. Nah, itu orang tua harus tahu anak kita kejangnya seperti apa, karena beda gejala kejangnya, gambaran kejangnya, beda penyebabnya. Itu sangat menolong dokternya. Kita harus tahu. Oke, apa sebab kejangnya? Dia kaku, dia kejang. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah kita miringkan. Ini bayinya ya. Sampai ini kejang, kita miringkan. Ke kiri boleh, ke kanan boleh. Ini boleh, gini boleh ya. Cari tempat yang datar, yang keras. Di lantai, jangan di sofa, karena belum nanti dia napasnya ketutup. Nah, jadi tempat yang datar, tempat yang keras, anaknya lalu dimiringkan. Bajunya dilonggarkan, kalau pakai celana kancingnya dibuka, kancing lehernya dibuka. Tapi di antara itu semua, yang paling penting adalah jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut. Nah, sering kan kita aja sumpel, tangan, masukin jari, kasih sendok, ya kan? Nah, itu adalah bahaya. Kenapa? Kalau kejang, anak itu tidak bernafas. Maka begitu ada benda darah, lendir, makanan di dalam mulut, kalau kita sumpel, begitu dia kejangnya berhenti, nafas kan dia. Wah,
yang pertama kali dia lakukan bernafas, maka benda-benda yang ada di dalam mulutnya bisa masuk ke saluran nafasnya dia. Nah, itu bahayanya di situ. Nah, jadi kita miringkan, dengan kita miringkan, lendir darah, sisa makanan, apa semuanya bisa keluar. Jadi tidak masuk ke saluran nafasnya dia. 1, 2, terus gimana? Diemin aja, tunggu aja. Lihat aja kejangnya, tapi tunggu, nggak usah diapa-apain, nggak usah panik. 1 menit belum berhenti, cuekin aja. 2 menit belum berhenti, baru ambil obatnya. Misalnya ya, obatnya itu kayak gini, kayak bolpen. Ambil obatnya, potek, buka anusnya, obatnya masukin, tahan anusnya, pencet, crut. Kondisi terpencet, kondisi anus ditahan, tarik keluar obatnya. Nah, tahan terus anusnya sampai kejangnya berhenti. Setelah kejang berhenti, baru anaknya dibawa ke IGD. Jadi nggak pada kalau si kejang langsung buru-buru dibawa, nggak usah, nggak penting. Dihentikan dulu di rumah. Kalau misalnya emang nggak penting, harus nunggu 2 menit untuk baru obatnya kenapa buru-buru? Karena rata-rata kejang itu akan berhenti sendiri. Kurang dari 1 menit. Berhenti sendiri. Kalau udah berhenti, ya obatnya nggak usah masuk. Tapi tetap harus IGD karena resiko berulang 24 jam. Aman adalah kalau kejang itu bisa kita hentikan kurang 5 menit. Makanya kenapa di kedua, di ketiga, kalau udah berhenti sendiri kita masukin. Tapi kalau dia udah berhenti sendiri, obatnya nggak masuk. Ya, oke. Yang terakhir, yang cukup juga di diare atau muntah. Diare atau muntah pada anak itu tidak dihentikan, tidak boleh di stop. Itu mekanisme hubungannya dia untuk mengeluarkan virus, mengeluarkan toksin, mengeluarkan benda bakteri dan seterusnya. Jadi tidak boleh stop. Tapi yang kita lakukan adalah mencegah agar tidak dehidrasi. Dengan cara pemberian oral murah, mudah. Kalau nggak masuk oral apa? Ya sup, kuah sup, gula garam, rumah. Kalau udah di atas tahun, air madu, teh hangat, gitu-gitu deh. Untuk mencegah dehidrasi, pastikan cairannya masuk. Dosis ini kalau diare 10 ml per kilo setiap kali dia diare. Beratnya 10, 100 ml. Baru 70, anaknya merah lagi, sisa 30. Bikin 100, 3 menit tadi tambahkan. Disendokin, 2 sendok, 3 sendok berbentar. Menit lagi, kasih lagi 3 sendok, 2 sendok berbentar. Sampai habis 100 ml. Belum habis, short lagi, muntah, biar. Masukin lagi, muntah lagi, biar. Jadi takutnya dehidrasi. Gitu. Tapi di rumah kita berikan obat sedikit tapi sesuai dengan dosisnya mencegah agar tidak dehidrasi, karena lagi-lagi diare atau muntah di bawah 5 tahun 60%-nya virus dan virus bisa berhenti sendiri. Begitu. Oke, sepertinya ini slide terakhir. Coba mari kita lihat ya. Ya, betul sekali. Oke, sepertinya ini terakhir kalau untuk obat-obat emergensi rumah dan seterusnya yang bisa kita lakukan, kayaknya sharing aku cukup sampai di sini. Oke. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi atau pertanyaan, Dok. Monggo, Dokter Margarita. Baik, Dokter Kaja, terima kasih banyak. Nih, aduh luar biasa. Dokter sangat jelas sekali, sangat detail menjelaskannya, Dok, luar biasa. Baiklah, Dokter kan ya, masih ini Dok. Halo Dokter, baik. Kita masuk sesi untuk tanya jawab ya Dok. Kayaknya ini sudah banyak, ada beberapa yang resen, yang tanya juga sudah, yang di kolom chat juga sudah lumayan nih Dok. Kita langsung untuk tanya jawab ya Dok. Boleh, boleh. Baik, kita untuk yang raise hand dulu dengan Ibu Katerina. Halo, Dokter Catherine. Dokter Catherine. Baiklah, beliau mungkin belum ini ya, atau kepencet. Mungkin. Dengan Bapak Safrizal. Pak Safrizal. Halo Bapak. Pak Safrizal. Ya, halo, selamat siang Bu. Selamat siang Bapak. Monggo ya, mungkin ada yang mau ditanyakan langsung disampaikan Bapak. Silakan. Terima kasih Dok. Ini kebetulan sebetulnya Pak. Tadi kepencet nggak sengaja, tapi baiklah. Kebetulan juga ada saya mau tanya walaupun barangkali nggak terlalu ini ya. Ini Dok, saya mau tanya ini.
ada pengalaman ya, waktu itu anak-anak yang kejang, saya punya anak dulu ya, itu untuk biar cepat dia pulihnya, dikasih ini asam jawa sama gula merah di mulut, di bibirnya. Itu nggak lama tuh langsung sadar ya, terus cuma lemas ya. Baik Bapak, itu saja pertanyaannya Bapak. Sementara itu dulu dok. Baik. Terima kasih Pak Salmi. Ini adalah dari B2Tel Jakarta Depok, Dokter. Mungkin yang keduanya gini dok, lanjutannya. Ada lagi Bapak? Lanjutannya gini, jadi ini pengalaman di anak saya ya. Baik Bapak. Saya dulu ya, tuh pengalaman anak saya dulu. Dia tuh mulai dapat kejang tuh sekitar umur 4-5 tahun ya. Itu udah berobat kemana-mana ya, tetap aja dia berulang sampai nggak kambuh lagi itu sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD, saya lupa persisnya ya. Yang saya tanyakan, adakah obat untuk untuk mencegah supaya nggak kejang tuh? Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Langsung dijawab ya Dok. Ya, baik. Pak, terima kasih pertanyaannya. Ini waktu itu pengalaman anaknya apa cucunya ya? Anak saya dulu. Anak dulu. Anak Bapak masih kecil ya. Nggih. Jadi begini, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa sebenarnya rata-rata 80% kasus kejang itu akan berhenti sendiri, kurang dari 1 menit. Nah, rata-rata segitu, tapi bisa lebih tuh antara 2-3 menit. Makanya tadi kenapa kita bilang kalau dia sampai 3 menit tidak berhenti, kita bantu dengan obat dari anus. Nah, mungkin kalau pada saat itu Bapak nggak masukin asam jawa, tanpa asam jawa pun juga bisa berhenti sendiri Pak kayaknya, Pak. Karena memang dia rata-rata 80% itu bisa berhenti sendiri. Malah pemberian asam jawa atau apapun itu yang kita masukkan ke dalam saluran nafas si anak, ke dalam mulut anak, itu malah berisiko. Resiko tadi itu terhirup masuk ke saluran napas. Karena di tenggorokan sini tuh saluran napas sama saluran cerna berdampingan, dipisahkan oleh klep. Nah, pada saat dia napas pertama kali, kan kebuka nih saluran napasnya. Wah, itu langsung masuk semua. Ampas-ampas kopi lah, terus asam jawa lah, bisa masuk ke paru-parunya si anak. Dan itu malah akan bahaya karena menyebabkan tersedak. Dia menutup saluran napas di sini, anak malah jadi tidak bisa bernafas dan malah berisiko kematian. Jadi sebaiknya memang tidak memberikan apa-apa. Satu. Kedua, tadi bagaimana untuk mencegah? Nah, kabar buruknya memang nggak bisa dicegah. Jadi benar-benar kita tuh nggak tahu nih anak kita, cucu kita, dia beresiko atau tidak ya. Karena si kejang ini bisa terjadi pada siapapun. Bisa karena kejang demam, bisa karena epilepsi, bisa karena ada infeksi di otaknya dia, maka terjadi kejang gitu. Kita tidak bisa tahu anak kita resiko atau tidak. Tapi bisa kita lihat bila tersering kejang demam ini memang terjadi pada anak laki-laki. Kedua, kalau dulu orang tuanya pernah ada riwayat kejang demam, maka anaknya resiko kejang demamnya juga jadi lebih tinggi. Gitu. Jadi misalnya dulu nih bapaknya waktu kecil pernah kejang demam. Sekarang cucunya bapak laki-laki lagi. Wah, ada resiko nih kayak bapaknya kejang demam juga. Maka itu boleh tuh kita minta awareness, Dok. Saya itu dong tolong diresepin obat kejang dari anus karena dulu bapaknya kejang, kakeknya ternyata pernah kejang demam juga dan sekarang ternyata cucu saya laki-laki resikonya jadi lebih meningkat. Jadi kita persiapkanlah dulu obat-obat emergensi itu di rumah. Nggak pernah kepake, ya alhamdulillah. Tapi kalau ada apa-apa, sampai anak kita usia 6 tahun, kita sudah bisa mengatasi emergensinya dulu di rumah sebelum kita mencari pertolongan lebih lanjut ke IGD. Gitu, Pak. Ya, terima kasih, Dok. Terima kasih penjelasannya. Kita lanjut berikutnya ya, Dok. Ini ada yang raise hand lagi, Bapak Edi Suparmin. Bapak Edi. Ya. Bapak Edi, monggo Bapak disampaikan pertanyaannya dengan secara singkat jelas, mangga silakan. Selamat siang Dok. Tadi dikatakan virus itu bisa ke saluran cerna sehingga menyebabkan diare.
Sebetulnya Iya, betul. di saluran cerna kan bukannya ada asam lambung, Dok? Atau mungkin virusnya lebih kuat dari asam lambung itu, Dok? Demikian, Dok. Terima kasih. Oke, baik Pak. Saya mencoba menjawab ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Nomor 1, kan saluran reseptor reseptor yang tadi untuk menangkap dan berikatan dengan virus COVID itu di saluran nafas dan saluran cerna. Saluran cerna tidak dimulai dari lambung, tapi dimulai dari tenggorokan, kerongkongan, sampai bawah, baru masuk ke lambung. Asam lambung kan adanya di lambungnya saja, tapi sepanjang di sini kan dia sudah bisa berikatan dengan si reseptor-reseptor tadi. Jadi gejala atau infeksi tetap bisa terjadi. 1. Kedua, betul ada asam lambung, tapi apakah asam lambungnya bisa membunuh 100% virus yang masuk? Nah, itu kan juga menjadi pertanyaan. Karena sampai dengan saat ini penelitiannya belum ada. Ya, penyakit baru, ilmu terus berkembang, tapi belum ada yang bisa menyatakan atau mengkonfirmasi bahwa, oh tenang aja, dia 100% mati dari asam lambung. Sampai saat ini tidak. Dan memang ternyata gejalanya ada yang diare dengan COVID positif gitu. Nah, jadi sementara ini mungkin dia bisa 2, jumlah viral load-nya yang masuk banyak sekali sehingga tidak bisa dibunuh semua oleh asam lambung, dan atau dia sudah berikatan dengan reseptor-reseptor lain yang ada di sebelum mencapai asam lambung, atau ketiga ya memang virusnya selaput virus dinding virusnya cukup kuat sehingga tidak bisa dibunuh oleh asam lambung. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu semuanya tetap ada. Sekali lagi, penyakit baru, virus baru, penelitian untuk mengkonfirmasi kepastiannya bagaimana sih sampai saat ini sih belum ada. Gitu Pak, paling yang bisa saya coba jawab begitu ya. Terima kasih, Dok. Iya, sami-sami. Baik dokter, pertanyaan kita beralih yang sudah masuk ke Q&A ya dok. Ini ada pertanyaan, selamat siang dokter Kanya, mau tanya, pada kelahiran anak normal, HPL plus 4, ada kejadian waktu anak lahir air ketubannya berwarna hijau, bahkan BAB-nya juga berwarna hijau. Nafas agak tersengal-sengal, tidak normal. Gejala apa ya itu dokter? Dari Bapak Nono. Oke. Dokter. Selamat siang Pak. Jadi gini, pertanyaan nomor 1, pada saat istri melahirkan, apakah ada kejadian infeksi? Apa itu? Ada demam, seminggu terakhir menjelang persalinan, ada keputihan, apakah ada infeksi saluran kencing, pipis rasanya panas, nyeri di kemaluan, atau apakah ada ketuban pecah duluan? Nah, kalau nggak ada dok, semuanya oke, baik. Sekarang kita loncat ke HPL plus 4, artinya dia sudah lewat dari masa melahirkan, artinya post date sudah lewat. Nah, semakin lama bayi tertahan di rahim, padahal harusnya dia sudah dikeluarkan, dia semakin stres. Kalau stres bayi nggak kayak kita, pusing, cerut-cerut gitu, enggak. Stres bayi itu kebutuhan oksigennya meningkat. Nah, kebutuhan oksigennya meningkat, kontraksi mungkin belum adekuat, tapi setiap kali kontraksi, tali pusatnya menyempit. Sehingga oksigen dari ibu ke bayi, ke janin melalui tali plasenta menjadi berkurang. Nah, itu stres oksigenogenik itu dia menyebabkan bayi stres. Kalau bayinya stres, dia pupuk di dalam kandungan, di dalam rahim dia pupuk. Nah, makanya tadi Bapak bilang, air ketuban berwarna hijau. Artinya, bayi sudah stres dari dalam kandungan, dia pupuk di dalam kandungan, pupuknya itu bercampur dengan air ketuban. Nah, kenapa pada saat lahir dia nafasnya tersengal-sengal? Karena pada saat di dalam kandungan kan, air ketuban itu masuk ke mulut, masuk ke hidung, masuk ke paru-paru, masuk ke semua rongga mulutnya dia. Karena dia belum bernafas. Tapi begitu bayinya dilahirkan, brojol, hal pertama yang dilakukan oleh bayi adalah bernafas. Kalau ternyata air ketubannya ada di hidung, ada di rongga mulut, air ketuban yang bercampur pupuk tadi, yang berwarna hijau, ada di rongga mulut, terus dia bernafas, air ketubannya yang bercampur pupuk masuk ke paru-paru, terhirup, itu menyebabkan bayi akan terjadi sesak. Nah, kalau dari ceritanya Bapak, ada kemungkinan ini namanya MAS,
meconial aspiration syndrome. Anak akan tersengal-sengal karena sesek. Karena paru-parunya terisi cairan ketuban yang bercampur pupuk, di mana pupuk itu sifatnya destruktif, merusak. Jadi jaringan paru-parunya terjadi infeksi, terjadi radang, terjadi kerusakan. Makanya bayinya sesak, tersengal-sengal, begitu. Kalau udah seperti ini ya harus dibantu Pak, dikasih oksigen, kita suction, pakai oksigen buat buka parunya, pakai antibiotik dan lain sebagainya. Itu ada namanya meconial aspiration syndrome, kemungkinan ya kalau dari Bapak cerita ini. Coba di flashback, inget-inget dulu gimana. Baik dokter, terima kasih jawabannya. Untuk yang pertanyaan chat yang kedua ini dokter dari Pak Heri. Selamat siang dokter, mau tanya apa benar memakai masker kain hanya 4 jam? Terus yang kedua, pemberian multivitamin pada anak apakah sama dengan orang dewasa? Yang ketiga, seberapa besar peluangnya terjadi penularan COVID antar anak-anak? Oke. Iya, baik Pak Heri, terima kasih pertanyaannya. Apa benar masker hanya 4 jam? Sebaiknya memang begitu Pak, 3-4 jam. Kenapa? Karena kan kain itu mengabsorb, menyerap. Jadi kalau kita ngomong muncrat-muncrat ludahnya di maskernya, belum kalau kita bersin, belum kalau kita batuk, belum lagi kalau ada percikan droplet dari luar dan terabsorb di masker kain tersebut. Makanya kenapa per 4 jam sebaiknya kita ganti dengan masker baru. Masker yang lama sebaiknya langsung dicuci dengan sabun. Kalau nggak keburu gimana dok? Nggak nemu wastafel buat cuci sabun, buat ngerendam, nggak bawa deterjen. Ya udah, masukin dulu ke paper. Suaranya putus dokter, suaranya putus. Suaranya putus. Ya. Oke, sekarang ada gimana sekarang? Sudah dokter. Putus ya? Putus-putus atau blur? Maksudnya pecah, sember atau putus-putus? Iya, pecah tadi, pecah terus agak putus gitu dok. Tapi dokter ke depan tadi agak nyaring sih dok. Coba ya, bentar. Mungkin ada beberapa yang harus diskonek sama itu wifi. Kalau sekarang masih? Coba ya, tunggu sebentar. Sudah jelas kok dok. Lebih jelas. Ya. Oke, saya ulang ya. Oke, muka saya masih kelihatan nggak? Masih dokter. Oh, baik. Soalnya saya lagi nutupin aplikasi. Oke, jadi saya ulang ya. Kenapa harus 4 jam? Karena kan tadi kita kan masker kain walaupun 3 lapis, tapi kain itu kan katun dia menyerap air, termasuk air itu termasuk ludah kita, termasuk bersin kita. Kan kalau ngomong kadang-kadang suka muncrat-muncrat. Iya kalau menyerap ludah kita sendiri doang. Lah kalau menyerap ludah dari luar, percikan droplet dari luar, kan akhirnya terhirup kita juga gitu. Makanya kenapa kita sarankan setiap 3-4 jam kita ganti. Satu itu. Kedua, belum lagi kalau kita keringetan, droplet dari luar untuk terhirup ke kita. Jadi kenapa kita sarankan 3-4 jam lepas dan ganti dengan masker kain baru. Jangan lupa ngelepasnya jangan dipegang dari depan ya. Lepasnya nih, gini. Nah, dari sini megangnya. Kenapa? Karena kan ini terpapar. Droplet orang kan nempelnya di sini. Jadi kalau kita megangnya dari telinga. Nih, lepas, langsung cuci. Wastafel pakai sabun, cuci tangan, apa-apa tidak harus deterjen. Sabun boleh, kucek 20 detik. Atau nggak bawa dok, ya udah siapin paper bag. Tas box kertas atau tas kertas, masukin. Jangan plastik atau tisu, dibungkus tisu boleh. Bungkus dulu tisu rapi, terus habis itu baru masukin plastik gitu boleh. Bungkus tisu seperti ini. Ya, baru masukin plastik boleh. Kenapa? Karena COVID itu bertahan di plastik lebih lama. Bisa sampai dengan 3 harian, 3-5 hari bahkan. Tapi kalau di kertas, dia bertahannya lebih cepat.
maksudnya matinya lebih cepat gitu. Kalau aku nggak salah sekitar 1,5 hari dia udah mati, sudah mati sendiri kalau nggak kena host, nggak kena manusia. Gitu, jadi kita sarankannya kertas bahannya yang buat nutup. Terus habis itu tadi pertanyaan kedua adalah pemberian multivitamin G. Oke. Pemberian multivitamin pada anak apakah sama dengan orang dewasa? Organnya dia Putus-putus lagi, dokter. putus lagi. Ya, gitu jelas dong. Kalau dokter Oh, harus maju dong berarti aku. Harus zoom berarti ini aku. Oke. Nah, multivitamin. Kembali multivitamin. Anak-anak itu bukan dewasa mini. Jadi sistem organnya anak-anak, kematangan organnya anak-anak, kebutuhannya anak-anak, untuk anak-anak. Dosisnya bagaimana? Gampang, ngikutin aja di boxnya. Karena kalaupun berlebihan, sudah nggak cukup, akan dibuang lewat pipis atau pupuk. Jadi nggak usah khawatir. Tidak akan menumpuk dan berlebihan di dalam tubuh si anak. PR kita palingan lebih sering kasih air putih. Jadi biar memang kalau ada penumpukan, kita flush dari ginjal, kita buang jadi pipis semuanya. Begitu. Terus berapa besar peluangnya terjadi penularan COVID antar anak-anak? Sampai dengan saat ini lagi-lagi penelitian pasti sekian persen itu nggak ada. Kenapa? Karena yang sekarang lagi berkembang adalah menular melalui aerosol. Menangis pada bayi itu juga aerosol. Aerosol itu kalau droplet kan ludah ya, percik-renik, maksudnya partikelnya tuh gede-gede. Kalau aerosol, partikelnya kecil-kecil. Jadi pada saat bayi menangis, wah, itu tuh ada percikan ludah aerosol yang kecil-kecil yang ternyata bisa mengandung virus. Jadi kalau anak bisa menularkan angkanya besar, memang betul. Tapi berapa besar sih kemungkinan anak menularkan ini? Suara hilang, dokter. Hilang lagi. Nah, gitu jelas tadi hilang, dok. Masya Allah. Beneran harus siap banget ini berarti ya. Semakin ini, dok. Enggak, dok. Sepertinya karena belum makan siang kemungkinan. Baik. Oke, terus jadi ya tadi tuh karena anak-anak itu aerosol yang lebih banyak, dia nangis, dia teriak-teriak, dia apa itu tetap ada percikan droplet tapi dalam bentuk aerosolnya anak, maka resiko menularkannya tetap lebih tinggi. Tapi sampai dengan saat ini berapa persen? Belum ada penelitian yang bisa menyatakan oh sekian persen resiko penularan dari anak ke anak lain gitu. Oke. Baik, dokter. Terima kasih. Kita lanjut ya, dokter. Ada lumayan nih, dok, untuk pertanyaannya. Dari dokter, bentar, dokter. Dari Mbak Arni Ristia. Siang, dok. Ingin menanyakan tentang imunisasi. Imunisasi dasar sudah lengkap. Jadwal imunisasi ulangan anak saya usia 2 tahun sempat tertunda karena pandemi ini. Apakah masih bisa mengejar ketinggalan jadwalnya, dok? Terima kasih. Bisa banget. Tapi memang ada kemungkinan nanti pada saat datang bisa langsung 2 imunisasi, 3 imunisasi, atau 4 imunisasi sekaligus. Paha kanan, paha kiri, lengan kanan, lengan kiri. Bisa. Dok, nggak tega, dok. Boleh nggak kalau cuma paha doang? Paha kanan, paha kiri doang? Boleh. Kemungkinan nanti jarak antar imunisasinya kita pepetin. Bisa per 2 minggu. Semua imunisasi bisa dikejar. Baik, dokter. Terima kasih, dok. Sekarang kita beralih ke yang raise hand ya, dok. Ini ada dengan Pak Tigo Suprapto. Pak Tigo. Bapak Tigo masih bergabung dengan kami kah, Pak? Baik, dokter. Belum ada jawaban. Kita ke yang raise hand berikutnya adalah Ibu Lia Trisnawati.
Ibu Lia? Ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Monggo diperkenalkan dulu dan silakan menyampaikan pertanyaannya dengan singkat dan jelas, Bu. Mangga. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih dokter. Dok, saya mau bertanya. Ya. Saya mendengar nih kalau vitamin itu sebaiknya diberikan di saat sakit ya dok. Kalau misalnya sehat sebaiknya juga nggak perlu amat vitamin terus-menerus, nanti bisa menyebabkan autoimun. Gimana sih dok info tersebut? Oke. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Gini, kalau kita sudah yakin bahwa tadi anak kita makannya bervariasi dan seimbang, artinya kita bisa make sure bahwa makronutrien dan mikronutrien kayak karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrien yaitu zinc, vitamin A sampai vitamin Z, terus zat besi dan seterusnya tercukupi dari makannya oke, ya kita nggak perlu kasih vitamin. Karena kan tadi vitamin adalah level nomor 3. Pemberian multivitamin itu, suplementasi itu level nomor 3. Nomor 1 terbaik adalah makanan utama, makanan asli gitu maksudnya. Nah, kalau itu sudah terjamin, kita nggak usah kasih vitamin. Tapi kalau misalnya tidak terjamin, boleh nggak dikasih? Boleh. Haruskah menunggu anak sakit? Jangan. Justru kita ingin mencegah agar tidak terjadi kekurangan. Nah, mencegahnya adalah dengan pemberian multivitamin tadi itu. Apakah mungkin yang ditakutkan gini, bisa memicu nggak terjadinya autoimun? Enggak, karena nggak ada hubungannya penyakit autoimun dengan penggunaan multivitamin. Itu dua mekanisme penyakit yang berbeda, dua mekanisme jalurnya lain gitu, jadi nggak ada hubungannya. Nah, kalau misalnya khawatir dok minum vitamin tiap hari, ya udah boleh nggak kalau selang-seling, nggak ada masalah. Toh sifatnya kan hanya suplementasi, hanya tambahan. Jadi kalau memang dirasa tubuhnya merasa dia sudah cukup kadarnya, kita kasih terus, tetap akan dibuang lewat pipis. Makanya tadi kenapa pesannya cuma satu, perbanyak air putihnya, biar ke flush. Jadi semua yang tersisa atau berlebihan itu bisa dibuang lewat pipis sehingga tidak terjadi penumpukan di ginjal, di hati, gitu-gitu. Oh, baik dok. Untuk anak autoimun sendiri boleh juga ya dok minum vitamin? Nah, tergantung autoimunnya apa. Karena sebenarnya sih seharusnya kalau vitamin boleh-boleh saja. Asal mungkin vitaminnya yang kayak cuma vitamin C, vitamin D, vitamin E, B kompleks gitu-gitu. Tapi bukan yang saya belum berani jawab adalah kalau misalnya ada echinacea. Nah, itu kan dia mempunyai mekanisme yang berbeda kan. Untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya itu mekanismenya berbeda dengan hanya multivitamin saja. Nah, kalau memang sudah menjurusnya ke sana, baiknya sih konsultasikan ke dokter anak alerginya masing-masing, karena kan tergantung atau imunnya apa. Baik dok ya, terima kasih dok. Yes, sami-sami. Baik dokter, terima kasih. Untuk raise hand berikutnya adalah dengan Bapak Haryono. Bapak Haryono? Pak Haryono? Bisa di-unmute dulu Pak, nggih, mangga silakan. Oke, selamat siang. Ya, baik Pak, silakan disampaikan pertanyaannya dengan singkat dan jelas, mangga Pak. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang dokter. Selamat siang. Kami, selamat siang Pak. ya, saya ingin bertanya atau ini mohon solusinya atau apa yang terjadi pada cucu saya gitu. Jadi saya punya cucu laki-laki 4 tahun. Sebelumnya itu dia kalau BAB itu bisa di kloset. Tapi sekarang ini dia kalau BAB kok nggak mau di kloset. Jadi dia di celana aja gitu. Ini sudah 6 bulan dokter. Padahal kalau di kloset itu ya kita sudah belikan yang kecil ya, kloset yang untuk training itu yang kecil itu. Kemudian pernah juga saya bawa ke dokter, tapi pada waktu itu barangkali pupnya keras ya. BAB-nya keras, jadi dikasih obat semacam pencahar gitu barangkali. Jadi itu saja dokter, bagaimana ini solusinya? Terima kasih. Nggih Pak. Pak, pencaharnya dari anus apa dari mulut? Diminum apa dimasukkan dari anus? Dari anus Ibu. Oke, baik. Berarti ada kemungkinan cucu Bapak ini trauma. Karena dulu pernah sembelit, asumsinya dia pada saat itu, waktu aku pup di toilet, pupku sakit. Padahal itu kejadian
yang tidak berhubungan. Kebetulan saja dia saat itu lagi sembelit, kalau sembelit pasti pupuknya sakit. Tapi Iya, pada saat itu secara tidak sengaja dia sedang pupuk di toilet. Sehingga timbul asumsi dari dia, mungkin ya timbul asumsi dari dia, oh kalau pupuk di situ aku akan kesakitan. iya. Nah, dan itulah yang menyebabkan anak jadi menolak untuk pupuk di situ. Dan kedua, proses sembelit ini akan terjadi terus-menerus dan berulang sampai dengan 6 bulan sekarang. Apalagi ada kejadian tadi dimasukin pencahar dari anus yang menyebabkan anak juga mungkin trauma. Malah jadi trauma malah ya. Iya, salah satunya betul. Tapi kita nggak punya pilihan lain karena begitu dia impaksi, feses itu tidak bisa keluar, memang harus kita bantu keluarkan. Bisa dengan obat pencahar dari anus atau kita keluarkan manual. Jadi dokternya memang ngorei. Satu-satu kita bantu keluar karena itu harus dikosongkan. Tapi berikutnya PR utamanya adalah mencegah agar tidak terjadi terulang sembelitnya dan mengatasi kondisi sembelit yang sekarang sehingga traumanya itu hilang. Jadi nomor satu itu dulu tuh, kita harus mencegah agar dia tidak sembelit lagi dan kita menghilangkan rasa traumanya dia. Jadi dia percaya atau dia yakin bahwa kalau pupuk itu nggak sakit, pupuk itu menyenangkan. Iya, Nah, yang bahaya tuh trauma itu tadi, begitu trauma dia tidak akan semakin menolak untuk pup. Sehingga begitu dia semakin menolak untuk pup, semakin keras fesesnya, semakin dia makin sembelit, makin ditahan, makin nggak mau ngeden anaknya. Nah, mesti kita modifikasi. Satu, modifikasi diet. Serat, terlalu banyak serat pada anak, itu malah bikin sembelit, Pak. Jadi kalau kita terlalu banyak wortel, terlalu banyak buncis, terlalu banyak brokoli, terlalu banyak atau tiap hari ngasih makan pisang, sekali makan pisang bisa 3, atau ya apel, nah itu juga sering bikin sembelit. Nah hal-hal itu harus kita hindari. Oh, malah kebanyakan buah malah bisa sembelit ya dokter? Betul, ada beberapa buah yang akan memadatkan pupuk. Tadi salah satunya adalah si pisang itu tadi, pisang, apel, kadang-kadang per, itu juga bikin sembelit. Nah, terus habis itu kurang air putih. Kurang air putih itu juga bikin sembelit. Kalau kita mau kasih serat, contohnya misalnya daripada wortel, brokoli atau buncis, mendingan daun hijau. Tidak perlu terlalu banyak, daun hijau dipotong kecil gitu. Jadi nanti dia seratnya, pupuknya lebih lancar. Atau buah yang melancarkan pup, buah naga, alpukat, pepaya. Pada beberapa anak pepaya malah bikin sembelit Pak kadang-kadang. Jadi coba dicek dulu. Enggak, anak saya nggak bisa pakai pepaya langsung sembelit. Nah betul. Jadi makanya kita mesti cari nih cucu kita nih kalau habis makan apa sih bikin sembelit. Nah itu harus kita hilangkan. Terus yang terakhir Pak, kita bangun kebiasaan dia toilet training. Jadi setiap pagi kita ajak nongkrong di WC. Di potinya, duduk aja, hanya untuk menghilangkan trauma dan menimbulkan kepercayaan bahwa kalau aku duduk di situ, nggak ada hal buruk kok yang bisa terjadi. Ya nggak apa-apa, duduk yuk, ditemenin, ngajak ngobrol, nggak usah lama-lama, 15 menit aja. Oh belum mau pup ya, belum keluar ya, ya udah yuk, pakai celana lagi, hebat, sudah mau duduk di poti, puji terus. Dan satu kan setiap pagi dan setiap setengah jam setelah makan. Jadi setelah makan pagi, setengah jam kemudian ajak tuh duduk. Setelah makan siang, setengah jam kemudian ajak duduk. Setelah makan malam juga. Kenapa? Karena begitu lambungnya keisi makanan, usus besarnya kontraksi. Ada refleks gastrosaikum. Makanya kenapa ada beberapa orang yang habis dikasih makan pengennya pup. Nah, karena dia refleks gastrosaikum. Itu kita bangkitkan rasa itu di anak. Kita kenalkan, yuk ini kayak gini pup, keluar nggak keluar, puji saja. Sambil yang terakhir diingat-ingat, dulu pernah nggak ngatain anak, ih, ya, bau, ih, kentut ya, bau, ih, jorok, lah itu hati-hati. Karena buat anak, khususnya yang di bawah 5 tahun, pupuk itu adalah harta karunnya dia. Dia hanya mau mengeluarkan itu pada orang-orang yang dia percayai. Begitu dia ngeluarin pupuk, dia percaya sama orang itu, terus orang itu ngatain dia, sakit hati Pak cucunya. Nah, jadi hati-hati buat kita nih yang kadang-kadang maksudnya bercanda sih, cuman ternyata anak kita, cucu kita tuh bisa sakit hati, ih tersinggung, kok pupuk aku dibilang bau sih, padahal kan itu hal yang paling berharga buat aku, gitu. Jadi coba deh dievaluasi. Kalau dengan cara-cara yang tadi tetap tidak berhasil,
kasih waktu lah, misalnya 2 minggu 1 bulan tidak berhasil, kayaknya tetap harus dibawa ke dokter Pak. Nanti kita bantu dengan obat minum untuk melunakkan pupuk sehingga mencegah trauma. Tapi sekarang pupnya itu lunak, dokter, bukan ini ya, Betul, nggak keras betul. gitu. Tapi kan dia tidak percaya. Dia takut bila sakit lagi. Dia takut bila nggak nyaman lagi. Dia takut bila, nah itu dia, makanya perkenalannya adalah pelan-pelan tetap diajak duduk ke poti, tapi hanya untuk membangkitkan rasa percayanya dia, gitu. Iya. Baik dokter, terima kasih. Sami-sami, semoga membantu. Amin. Baik dokter, kita beranjak ke yang di chat ya dok. Ya. Baik, ini dengan Pak Warsito ya, ini Pak Warsito Sejati. Selamat siang dokter, mau tanya, yang pertama adalah apa betul virus COVID kalau sudah masuk ke lambung akan mati karena kena asam lambung? Tadi sudah ada sedikit penjelasan ya dok. Yang kedua, apakah betul virus COVID-19 akan mati kalau kena semprot disinfektan? Yang ketiga, apakah betul virus COVID waktu masih di tenggorokan kita minum air hangat atau panas pasti mati? Terima kasih dokter. Dari Semarang, Pak Warsito Semarang. Waduh, Semarang Pak, kali ini banjir nggak Pak Semarang Pak? Oke, Pak Warsito, terima kasih pertanyaannya. Nomor 1 tadi sudah dijawab nggih, pertanyaan yang sebelumnya. Nomor 2, mati kalau kena semprot disinfektan. Betul, tadi sudah sempat dibahas, dia akan mati dengan sabun, alkohol, basis alkohol, dan disinfektan. Disinfektan itu bisa tadi salah satunya Wipol, Detol, gitu-gitu. Ada beberapa cairan rumah tangga yang bisa digunakan sebagai disinfektan. Nah, kenapa? Tadi itu dia akan merusak dinding sel virusnya. Jadi dindingnya hancur sehingga virusnya, kumannya mati. Nah, jadi benar nggak bisa mati dengan semprot disinfektan? Benar, tapi yang di permukaan. Termasuk misalnya permukaan tubuh. Tapi kalau yang sudah, yang kemarin rame kan, orang disemprot disinfektan katanya suruh menghirup disinfektannya biar virus yang ada di paru-parunya, di saluran napasnya mati. Lah itu nggak bisa. Gitu. Jadi hanya bisa membunuh yang di permukaan, di meja, di gagang pintu, di kursi, di handphone, gitu-gitu bisa. Ya. Kayak nomor 3, di tenggorokan, minum air panas, hangat atau mati, bisa mati apa enggak? Bisa, kalau air hangatnya dicampur sabun, dicampur alkohol. Nah itu yang jangan dilakukan. Jadi nggak bisa. Kalau panas bisa terbakar ya dok ya, tenggorokannya. Kalau panas sekali terus kita telan gitu ya. Iya, kalau itu pasti satu, jadi luka bakar di tenggorokan, pasti satu. Iritasi malahan. Kedua, ya tadi itu, sebenarnya air sendiri mau sepanas, kan gini, yang bisa membunuh itu adalah air yang di atas suhu 80-100 derajat. Lah apa iya air umum mau langsung digelegek? Kan boncos, luka bakar semua gitu. Jangankan gitu baru nyampe bibir aja udah nyonyor gitu ya. Pasti kan sangat tidak applicable. Tapi kalau suhunya di bawah 100 derajat ya virusnya nggak akan mati gitu. Jadi hal ini tidak applicable. Bisa nggak dipanaskan dia mati? Bisa. Tapi bisa nggak kita aplikasikan untuk diminum? Tidak bisa, karena terlalu panas untuk tubuh kita, gitu ya. Jadi ya bisa malah kumur dengan disinfektan, kumur dengan betadin, povidone ya, kumur dengan laser ini sih belum ada penelitiannya ya, tapi prinsipnya adalah disinfektan, suruh kumur, gitu, harapannya yang ada nyantol-nyantol di sini mati. Terus kita lepehkan. Kumurnya juga agak lama, kira-kira mungkin sekitar 10-20 detik, samalah prinsipnya kayak cuci tangan. Gitu. Nggih, Dok. Baik, kita lanjut ya, Dok. Monggo. Masih ada 9 lagi sepertinya. Izin bertanya, Dok, apakah dari Pak Yusuf Rizmunawar, apakah perbedaan gejala orang yang terinfeksi COVID antara anak-anak dengan orang dewasa? Apakah ada bedanya, Dok? Enggak. Oke, Pak Yusuf, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini yang sulit, Pak. Mengingat Indonesia sekarang sudah zona merah semua, kayak tadi aku cerita nih, gejalanya tipes gitu ya. Tapi ternyata COVID, apakah jangan-jangan memang ada 2 infeksi bersamaan? Ya orangnya ya, anaknya ya memang kebetulan memang tipes, tapi ya juga kebetulan terinfeksi COVID, kan bisa aja. Jadi kalau pertanyaannya gejalanya berbeda apa enggak, pada orang dewasa gejalanya lebih full blown, di saluran nafas. Batuk, gangguan penghidup,
sesak gitu ya, makin lama makin memburuk. Nah, itu pada orang dewasa karena tadi si reseptor tadi itu lebih banyak di saluran nafas orang dewasa. Sedangkan kalau di anak reseptornya di saluran nafasnya lebih tidak sensitif, jadi gejala saluran nafasnya tidak khas. Tapi bisa muncul gejala yang lain. Tadi itu salah satunya adalah diare. Tapi apakah pasti di anak tidak ada batuk dan seterusnya? Enggak juga. Tetap ada kemungkinan tergantung si reseptornya tadi. Jadi benar-benar si virus ini tuh menurut saya memang Allahu Akbar banget ya, memang Masya Allah, memang dia bisa bahkan sekarang gejalanya di kulit. Jadi gejala kulit ternyata dengan COVID, di mata, gitu-gitu. Jadi memang dia bisa kemana-mana gitu. Dan lagi-lagi, karena virus baru, penyakit baru, sampai saat ini belum ada penelitian yang confirm. A, pasti A, B, pasti B. Enggak, karena apalagi si virusnya dia terus bermutasi. Jadi gejalanya pasti berubah-berubah. Begitu. Oke. Baik, dokter. Kita lanjut ya, Dok. Berikutnya adalah dari Bu Armi Ristia. Obat-obat emergensi seperti paracetamol, ibuprofen, jika sudah dibuka tutup botolnya, berapa lama bisa disimpan? Oke. Biasanya disimpan juga kadang di kulkas ya, Dok ya. Biasanya juga begitu. Di kulkas boleh, di tempat biasa sebenarnya boleh, suhu udara biasa, tapi tidak boleh kena matahari, sinar matahari langsung. Dan itu hanya bertahan 3 bulan. 3 bulan bila belum berubah warnanya, belum berubah baunya, dan belum berubah rasanya. Maka 3 bulan masih aman. Tapi kalau sudah ada perubahan, walaupun belum 3 bulan, buang, ganti yang baru. Tapi kalau belum berubah 3 bulan, insya Allah masih aman. Gitu. Jadi sebelum diberikan harus dicek dulu gitu ya, Dok? Betul. Baik, dokter. Selanjutnya adalah dokter dengan dari Bapak Budiman. Dokter, kenapa anak diare atau muntah tidak boleh dihentikan? Bila dihentikan, sebentar. Apa dampaknya? Apa dampaknya? Gitu, Oke. Betul, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali Pak Budiman. Jadi gini, kan tadi kan diare atau muntah itu mekanisme buat mengeluarkan virusnya, mengeluarkan toksinnya, mengeluarkan bakterinya, karena dia mekanisme tubuh kita tuh begitu tuh. Memang dia genjot gitu biar dibuang. Memang dimuntahkan, memang untuk dibuang. Kalau kita hentikan, kita stop, ya virus dan kuman yang sudah terlanjur ada di saluran cerna, kemana larinya? Kan tetap mulek aja di situ kan. Jadi dia akan menimbulkan infeksi lain di dalam saluran cerna. Bahkan tidak menutup kemungkinan si virus-virus tadi atau bakteri tadi masuk ke pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Gitu. Nanti perutnya jadi infeksi lokal di situ, perutnya jadi kembung, ususnya jadi bengkak, ususnya busuk, saluran pembuluh darahnya nggak lancar dan lain sebagainya. Jadi nggak apa-apa, biar aja keluar. Diare muntah biarin aja. Yang PR kita di rumah hanya mencegah agar tidak sampai terjadi dehidrasi. Begitu. Dokter, selanjutnya Dok ya, kita lanjut ini dengan Pak Muslim Masuri. Selamat siang Dokter, Kanya ingin bertanya berapa persenkah korban COVID pada anak-anak yang terdampak di Indonesia dibanding orang dewasa? Sebenarnya ada tadi ya Pak Dok di slide ya. Dan apakah hal ini semata-mata karena imunitas anak-anak jauh lebih baik daripada orang dewasa? Enggak, Dokter? Tadi juga Pak Muslih ya, Pak Masruri, terima kasih pertanyaannya. Ini tadi di slide sudah ada angka kejadiannya segala macam, tapi bukan gini, kesannya di anak angkanya lebih sedikit daripada dewasa, bukan karena daya tahan tubuh anak yang lebih bagus, tapi lebih karena tadi itu, reseptornya belum banyak, jadi walaupun si anak terinfeksi, gejalanya nggak keluar. Makanya kenapa di anak itu lebih banyak karier. Kesannya dia sehat, tapi virusnya udah ada loh di sini, cuman nggak keluar aja gejalanya. Tapi kan barangnya udah terlanjur masuk. Gitu. Jadi sebenarnya lebih karena situ, bukan karena daya tahan tubuh anak yang lebih bagus. Terus kedua, pada orang dewasa lebih keluar gejalanya karena reseptornya sudah banyak, begitu masuk langsung ada gejala. Makanya langsung ketahuan. Nah, dan pada orang dewasa sering sudah ada penyakit penyerta, ada diabetes, ada darah tinggi, ada kolesterol, dan lain sebagainya yang memperburuk risiko penyakit tersebut menjadi lebih berat. Begitu. Baik dokter, jadi kira-kira pada anak itu reseptor S2 itu kira-kira di usia berapa dia jadi sudah matang gitu dokter? Nah, itu dia. Ada yang mau bertanya nih dok. Betul, apa?
yang tentang reseptor S2 ya, kira-kira yang sudah matang itu di usia berapa gitu? Nggak ada yang bisa tahu karena lagi-lagi memang sistem imun tubuhnya ya suka-suka dia beda-beda. Cuman asumsi kita adalah begitu dia refleks batuknya bagus, yaitu mungkin sekitar anak umur 7 tahun, 8 tahun, di mana dia sudah bisa batuk dengan baik, mengeluarkan reak dan seterusnya, mungkin pada saat itulah reseptornya menjadi lebih matang saat daya tahan tubuhnya, imunitasnya semuanya menjadi lebih sempurna. Tapi penelitiannya pasti nih umur segini belum ada sampai dengan saat ini. Gitu. Baik dokter, berarti tidak ada ini ya, interval waktunya umur berapa sekian gitu belum ya? Betul, belum Yang ada. jelas imun tubuhnya anak-anak belum matang secara sempurna, intinya seperti itu ya. Betul. Baik dokter, kita beranjak nih dengan Pak Christian Adiaksa. Selamat siang dok, mau bertanya, apakah anak umur 9 bulan sudah boleh pakai masker atau ada cara lain agar tidak terpapar virus? Karena untuk imunisasi harus keluar rumah dan umur segitu sudah aktif tangannya gitu ya. Betul. Ya. Tadi sudah sempat dibahas ya, Dokter Margarita, di bawah 2 sudah tahun, di bawah 2 tahun oleh WHO dan AAP sebenarnya tidak disarankan pakai masker. Karena takutnya dia sesek, dia nggak bisa bilang kalau dia lagi sesek, nggak bisa napas. Nah, tapi cara lain gimana tadi itu bisa kita gendong, hadap ke kita tutupin selimut di kitanya, atau dimasukin, misalnya kita pakai jaket besar, kita tutupin jaket. Gimana caranya agar udara yang terhirup oleh dia itu tidak langsung terpapar dengan udara luar. Jadi ada selimut yang menutup, atau di stroller ditutupin selimut, atau gitu-gitu. Jadi atau dimasukin ke, kita gendong, kita tutup pakai jaket kita, atau gimana. Atau pakai face shield. Tuh, bisa pakai face shield. Anak kan sekarang udah ada tuh. Jadi at least kalaupun ada, dia muncrat ke face shield-nya. Memang sih ada resiko dari samping kanan kirinya. Cuman kan tetap lebih baik daripada blar, nggak pakai apa-apa. Gitu. Baik dokter, ini kita lanjut ya dok, dengan Ibu Susi Susilawati nih dok, apakah ada perbedaan antara ada anak-anak laki dan perempuan bila terkena COVID? Kenapa pada orang dewasa sepertinya pasien COVID banyak yang meninggal yang laki-laki? Oke, nomor 1, ini sih kayaknya bukan kapasitasku buat jawab karena ini adalah ilmu penyakit dalam atau ilmu penyakit paru di mana aku tidak mempelajarinya. Mohon maaf sebelumnya, tapi mencoba menjawab. Sebenarnya tidak ada perbedaan sih, mau kena laki-laki, mau kena perempuan, maka gejala dan atau risiko tingkat keparahannya benar-benar tergantung daya tahan tubuh si orang tersebut. Atau yang kedua, kenapa lebih banyak laki-laki? Kan menyerangnya ke paru-paru. Jangan lupa, laki-laki lebih banyak yang perokok aktif. Atau angka kejadian PPOK, penyakit paru obstruktif, itu lebih banyak di laki-laki. Makanya kenapa begitu dia kena COVID, paru-paru yang memang sudah rusak lebih dulu, menjadi lebih berat recover-nya, lebih berat infeksinya, lebih berat penyembuhannya. Mungkin itu menyebabkan kesannya pada laki-laki lebih banyak atau lebih berat daripada pada perempuan. Mungkin gitu. Baik dokter, kita ke pertanyaan berikutnya dok. Sepertinya bercerita nih dok. Dengan Ibu Tri Muharrama, dokter, tetangga saya bercerita bahwa anaknya pernah kejang demam, kemudian dibawa ke rumah sakit saat kondisi anak masih kejang. Saat sampai di rumah sakit, ibu melihatnya dokter tersebut akan menyuntik si anak, tapi ibunya tidak setuju untuk dilakukan suntikan karena dapat mengalami kelumpuhan. Tetapi dokternya menjawab, saya akan menanggung biaya hidup anak jika si anak mengalami kelumpuhan. Akhirnya ibunya mengiyakan dan anaknya sampai sekarang sehat-sehat saja sampai dewasa dok. Bagaimana menurut Bapak dokter? Ya alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah ya Bu Tri ya, anaknya sehat-sehat sampai sekarang. Pertanyaan nomor 1 gini, kejangnya benarkah disebabkan karena demam, bukan karena yang lain? 1. Kedua, obat apa yang disuntikin? Saya nggak bisa jawab karena kan kita nggak tahu tuh obat apa pada saat itu yang disuntikin. Apakah misalnya ternyata demam tinggi sekali, yang disuntikin ternyata cuma obat demam lewat suntikan pembuluh darah? Bisa. Atau ada obat yang lain. Nah, aku nggak berani jawab karena aku nggak tahu apa yang terjadi dan apa yang diberikan.
gitu. Tapi yang pasti ya saat ini kondisinya alhamdulillah baik-baik saja, ya berarti harusnya apa yang diberikan oleh dokternya pada saat itu harusnya memang tidak berbahaya. Bisa aja tadi itu demam tinggi dimasukin obat demam dari suntikan, itu kan bisa. Nah gitu, jadi mungkin dia nggak punya yang dari anus, mungkin dia yang punya dari suntikan, bisa gitu-gitu. Nah jadi aku nggak berani jawab detail karena aku nggak tahu nih kasusnya pada saat itu seperti apa. Tapi kalau melihat sekarang anaknya baik-baik saja, sudah sampai dewasa sehat-sehat aja, ya berarti ya alhamdulillah, berarti mungkin dulu memang bukan sesuatu hal yang perlu kita khawatirkan obat yang dimasukin itu. Gitu. Baik dokter, kita lanjut ya. Nih masih tinggal beberapa ini dok dari banyak ya yang tanya. Biasanya tanya juga tanya. Dengan Ibu Romi ini dok. Jika dilakukan imunisasi paha kanan dan kiri sekaligus, apakah anaknya tidak rewel atau secara psikologis jadi trauma ya dok? Oke. Pertama, rewel pasti mau suntik cuma satu, mau tidak disuntik pun kalau dibawa ke dokter, anak mana yang nggak rewel? Tetap aja, mau saya dandannya udah kayak Mickey Mouse, mau kayak princess, ya namanya anak-anak dibawa ke dokter, pasti psikologisnya dia udah nggak nyaman. Kenapa? Kadang-kadang kita perlu berkaca, kita loh orang tua di rumah yang menyebabkan anak itu takut ke dokter. Wah, awas ya nanti kalau bandel suntik loh. Nanti kalau nakal nggak mau dengerin bawa ke dokter ya, nanti mama bilang sama dokternya suruh suntik ya. Ayo, siapa yang suka gitu di rumah? Jadi jangan salahkan anaknya, begitu anaknya ke dokter, anaknya takut. Lah wong emang orang tuanya yang suka nakut-nakutin di rumah. Ya kan? Nah, coba kita mengaca, jangan-jangan kita suka begitu, ngancem. Padahal dokternya lo nggak lapo-lapo, nggak ngapa-ngapain. Lah kok dokternya yang disalah-salahin? Ditakut-takutin. Nah, itu kan hati-hati, satu. Jadi, mau disuntik, mau tidak disuntik, memang psikologis anak pasti tidak nyaman. Bertemu dengan orang asing, bertemu di lingkungan yang bukan rumahnya dia, itu pasti dia sudah tidak nyaman. Jadi, tidak ada hubungannya dengan penyuntikan. Tapi betul, misalnya disuntik kanan kiri nih, resikonya apa? Pegel. Karena sebenarnya kalau kita teknik yang bagus ya, saya sering tuh sambil ajak ngobrol, ajak main segala macam, kita alihkan, kita suntik, anaknya nggak berasa. Karena sebenarnya pada saat penyuntikan itu memang tidak sakit. Kadang-kadang ibunya terlalu khawatir, berlebihan, psikologis ibunya nyampe ke psikologis anaknya, namanya komunikasi sentik. Karena kan batin ibu dan anak itu kuat sekali, jadi komunikasi sentiknya tuh nyampe, karena ibunya udah takut, anaknya jadi gelisah. Nah, itu sering sekali terjadi. Tapi kalau orang tuanya tenang, ibunya tenang, ajak main, kita alihkan. Pada saat disuntik, anaknya bahkan tidak tahu bahwa dia sudah disuntik. Nah, itu bisa sering terjadi. Jadi, suntik kanan kiri boleh nggak? Boleh. Akan menimbulkan trauma. Mau disuntik nggak disuntik, pasti tetap akan anaknya rewel dan bisa timbul trauma. Tergantung gimana cara skillnya. Pilihannya gimana? Trauma saat itu, atau terkena infeksi, yang ternyata bisa menyebabkan kelumpuhan, bisa menyebabkan kecacatan, atau bahkan kematian di masa depan. Kalau saya sih lebih pilih trauma sesaat, toh kalau dia di rumah rewel, nyeri, bengkak, kesakitan karena masuk ke otot penyuntikannya, tinggal dikasih paracetamol, tinggal dikompres. Tapi insya Allah harapannya dia terlindungi dari penyakit yang mematikan di masa depan. Begitu. Baik dokter, ini untuk selanjutnya dengan Ibu Lia nih dok. Dokter mau tanya, ketika anak kejang apakah bisa menggigit lidahnya sendiri? Karena khawatir saya memasukkan jari saya mencegah lidahnya tergigit. Betul. Biasanya yang sering dilakukan ya dok ya, kalau nggak sendok kadang jari atau apa. Jari. Kadang-kadang sumpel kain, kasih bubuk kopi, biasanya gitu. Betul. Seperti yang tadi sudah disebutkan di depan, tidak boleh memasukkan benda apapun ke dalam mulut. Kenapa? Takut dok, lidahnya kegigit. Lidah kegigit, putus. Putusannya itu jatuhnya di luar mulut. Ya kan? Darah, kegigit, darahnya itu di luar mulut. Bisa dijahit kembali. Tapi kalau jari kita masukin, kegigit, putul, jarinya ada di mana? Di dalam mulut. Gimana coba cara ngeluarinnya lagi? 1. 2, tadi itu pada saat dia bernafas, ada jari di dalam mulut, masuk ke saluran nafas, malah nyumbet. Nggak bisa diambil. Nah, terus gimana? Anaknya nggak bisa nafas. Malah resikonya kematian. Makanya kenapa kita tidak menyarankan memasukkan benda apapun ke dalam mulut. Tidak boleh.
karena resikonya adalah bisa tersedak. Dengan kita memiringkan, semua lendir darah, sisa makanan akan keluar, ngalir. Jadi harapannya di dalam rongga mulutnya tidak banyak sisa benda asing. Jadi pada saat dia nafas tidak langsung masuk ke paru-paru. Begitu. Jangan lupa, lidah kegigit bisa dijahit, jari kegigit, putus, jahitnya lebih susah. Karena pada saat kejang itu gigitannya sangat kuat ya dok ya biasanya. Betul tanpa sekali. sadar ya. Betul Gitu. sekali, gigitannya sangat kuat, tanpa sadar, dia nggak sadar, semuanya akan kontraksi. Gitu. Baik dokter, ini berikutnya ada yang di kolom chat nih dok. Satu aja nih dok dengan Pak Budi Wiono. Selamat siang dokter, untuk anak yang lagi sesak nafas diberikan dengan dihirup minyak kayu putih. Apa bisa membantu melancarkan nafasnya dokter? Oke, terima kasih Pak Budi. Pertama pertanyaannya gini, sesak napasnya karena apa? Kalau cuman karena batuk pilek, hidungnya mampet, dikasih minyak kayu putih, enak, lega. Tapi kalau karena asma, maka permasalahannya bukan di hidung, tapi di paru-paru. Dan untuk memasukkan paru-paru harus dibantu dengan uap, nebulisasi, atau obat semprot yang untuk asma. Jadi nggak bisa pakai minyak kayu putih saja. Kalau kayu putih saja, dia membantu yang di perifer aja. Hidung, pembengkakan hidung, hidungnya mampet, banyak ingus, gitu-gitu bisa membantu. Tapi begitu dia sesaknya karena asma, karena pneumonia, itu di organ parunya. Maka obatnya beda, cara pemberiannya juga beda. Gitu Pak Budi Wiono. Jadi kayu putih tidak bisa membantu untuk asma. Baik dokter, ini terakhir nih dok dengan Ibu Ida Lutfia. Dokter, apakah hewan bisa menularkan COVID? Nah, sampai sejauh ini, lagi-lagi saya bukan dokter hewan, sejauh ini sih penelitiannya saya belum tahu, kita belum pernah baca, tapi memang kan dia sumber awal penularannya disangka dari si kelelawar liar itu kan. Jadi dari sana menularkan ke manusia. Bisa, tapi kalau hewan peliharaan, anjing nularin ke manusia, sejauh ini sih belum ada penelitiannya. Dan apakah si anjingnya juga harus dicek COVID apa enggak dan seterusnya, sejauh ini saya sebagai dokter anak yang bukan dokter hewan, nggak tahu. Jadi mungkin nanyanya memang baiknya ke dokter hewannya masing-masing. Baik dokter, terima kasih luar biasa. Oh iya, ada satu lagi yang sering ada yang bertanya nih dok, ini masuknya anak apa enggak gitu. Sebenarnya usia anak itu dari usia berapa sampai usia berapa sih dok? Karena kalau yang 17 tahun sudah boleh ambil KTP dok, artinya kan kalau 17 sudah dewasa. Belum. Dokter bagaimana dokter? Jadi gitu, secara dari UU Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Permenkes segala macam, dari baru lahir 0 hari sampai 17 tahun 11 bulan 31 hari. Dia ulang tahun 18, besoknya baru masuk penyakit dalam. Oh gitu, baiklah dokter. Jadi 18 satu hari masuk penyakit dalam. Saya pernah dapat kasus. Iya. Saya pernah dapat kasus. 2 hari lagi dia ulang tahun. Hari ini dirawat karena demam berdarah. Ya dirawatnya 2 hari lagi gitu kan, ya masuknya ke penyakit dalam. Jadi dia melewatkan ulang tahun, dia pulang di 18 tahun 3 hari. Lah masa pas 18 tahun mau saya alihin rawat ke penyakit dalam? Lah kan nggak mungkin juga. Baiklah dokter, ternyata dilemaannya nggak cuma di ini ya dok ya, di pengantar rujukan di rumah sakit juga sama gitu. Baiklah dokter, terima kasih banyak, luar biasa sekali. Aplaus dulu dong, ini yang bisa aplaus untuk panitia, untuk dokter Kania, ini luar biasa untuk materinya hari ini ya. Boleh, nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya ada materi tentang kegawatan di rumah. Kayak kalau tersedak mesti diapain, kalau luka bakar mesti diapain. Boleh kapan-kapan bikin waktu monggo. Iya, jangan kapok bergabung dengan kita ya dok. Mungkin next time kita bisa undang dokter Kania lagi ya. Asal jangan dadakan. Oh baiklah. Jangan dadakan dokter Andi. Ini dokter Andi ini. Nanti nyampe rumah untung keburu ya lagi praktek. Harus jauh-jauh hari ya. Baiklah. Jadi kepada peserta, jika kepengen untuk konsultasi yang lebih detail, lebih chemistry-nya lebih ini sama dokter Kania, monggo silakan ke Rumah Sakit Hermina Jatinegara ya dok. Jam prakteknya jam berapa dok?
Saya Senin sampai Jumat ada, Senin, Rabu, Jumat khusus imunisasi dan anak sehat. Ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 12. Selasa dan Kamis khusus anak sakit, konsultasi gizi. Itu hari Selasa dan Kamis jam 10 sampai jam 12. Kalau imunisasi Senin, Rabu, dan Jumat. Baik dokter, jadi sudah jelas ya, kalau memang belum ini, monggo silakan untuk menghubungi Rumah Sakit Hermina Jatinegara untuk menanyakan jadwal praktek dokter Kanya Ayu. Baik dokter, dengan selesainya tanya jawab ini, maka selesai pula untuk webinar ini dok. Terima kasih kepada dokter Kanya atas sharing ilmunya dok. Semoga memberikan kemanfaatan, keberkahan. Amin. Anak-anak Indonesia dan kita semua senantiasa sehat. Amin. Dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dari wabah COVID ini dok. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dr. Margarita sebagai moderator dan atas nama tim Yakas, mohon maaf jika ada ucapan sikap yang kurang berkenan. Insya Allah sampai jumpa di acara-acara webinar Yakas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi waktunya ke host Mbak Ami. Mangga Mbak Ami. Terima kasih dokter. Sip. Terima kasih Dokter Kanya sebagai narasumber dan juga terima kasih Dokter Ita sebagai moderator untuk kegiatan hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah meluangkan waktu dan masih ada hingga sesi ini berakhir. Sebelum menutup, sedikit pesan adaptasi kebiasaan baru seperti yang tadi disampaikan juga oleh Dokter Kanya. Jika Bapak Ibu tidak terlalu ada kebutuhan yang mendesak untuk keluar rumah, maka usahakan untuk tetap di rumah saja. Untuk informasi terkait tanya jawab hasil webinar kali ini bisa dilihat di Instagram atau di storiesnya Yakas Telkom. Di sana semua sudah tersimpan dengan lengkap, silahkan dicek di sana. Lalu polling bagi yang belum mengisi, silahkan diisi sambil nanti kita menutup kegiatan ini. Dan sampai ketemu lagi di kegiatan webinar hari Selasa minggu depan. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.